Oke, Bapak Ibu, di sini sudah siap direkam ya, Pak Bahtiar sudah siap, Bu Erna sebagai narasumber juga sudah siap berada di room, dan Miss Manja sebagai Ketua ITC juga sudah hadir. Izinkan saya mulai, Bapak Ibu. Silahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa, bertatap maya dalam kegiatan pelatihan kita pada malam hari ini. Marilah kita bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan kepada kita sampai hari ini, sampai detik ini. Kita diberi kesehatan, diberi limpahan rahmat yang luar biasa sehingga bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu, pelatihan ini dialokasikan nanti kurang lebih 40 jam pelajaran, jadi 40 JP. Kerjasama antara ITC atau English Teacher Club yang berlokasi di Sumatera Utara bekerja sama dengan Kombel Pembatik DIY. Nah, ini akan berlangsung selama 2 hari. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendaftar kemarin, saya amati sebagian besar baru mendaftar di hari pertama. Jadi jangan lupa untuk ikut mendaftar di hari kedua karena link pendaftarannya berbeda. Supaya untuk bisa mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu harus mendaftar di 2 link yang tersedia. Kemudian tema pelatihan kita hari ini adalah membuat aksi nyata di PMM, di mana pada saat ini PMM menjadi salah satu platform utama bagi guru untuk menyusun SKP, dan tentu saja Bapak Ibu guru pasti akan diminta untuk menyelesaikan atau mengupload bukti dukung yang salah satunya bisa Bapak Ibu gunakan melalui pelatihan pada malam hari ini dan besok malam. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya membacakan susunan acara. Acara yang pertama adalah nanti pembukaan, kemudian mendengarkan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan sekaligus pembuka acara pelatihan ini yang akan disampaikan oleh Ketua ITC. Kemudian ada pemaparan materi dari narasumber, sesi tanya jawab, pemaparan tugas pelatihan, closing statement, dan penutup. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa mengawali kegiatan kita pada malam hari ini menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari duduk siap sempurna untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat berkah untuk kita semuanya. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa disilahkan. Cukup, terima kasih. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Mari kita duduk sempurna mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentar, share screen-nya.
terima kasih Bapak Ibu. Setelah kita mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua ITC yang akan disampaikan oleh Miss Manja Mulyani Siregar sekaligus membuka acara pelatihan kita pada malam hari ini. Kepada Miss Manja Mulyani Siregar, disilahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Rini. Izin Bapak Ibu semua, saya off cam karena ada beberapa hal. Salah satunya karena jaringan juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama ada Ibu Erna sebagai rekan saya untuk berkolaborasi di kegiatan malam hari ini. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Ibu moderator kami, Ibu Rini dan Ibu Nurhasana selama 2 hari nanti. Kemudian tentunya saya juga berterima kasih banyak kepada tim panitia yang berada di balik layar ya. Ada Bu Happy, Bu Julita, Pak Hadi, Bu Siti, Bu Aisyah, Bu Yuli, Bu Mira, banyak lah pokoknya. Begitu juga dari komunitas belajar Bu Erna ya. Itu ada juga yang siapa Bu Rini yang streaming YouTube kita? Bapak apa? Pak Bahtiar atau Pak B. Iya, Pak Bahtiar. Terima kasih banyak Pak Bahtiar. Baik Bapak Ibu, sebenarnya di sini yang ingin saya sampaikan ada beberapa hal. Yang pertama, biasanya kan Bapak Ibu ikut webinar dari ATC itu kan 1 kali sebulan. Loh, kok ini tiba-tiba ada diklatnya juga atau pelatihannya gitu ya. Karena ini memang sebenarnya kami terinspirasi dari RHK Kinerja di PMM, di mana memang di situ ada salah satu pilihannya itu adalah pelatihan atau bimbingan teknis, yaitu sebagai peserta ya, kalau nggak salah untuk Bapak Ibu semua. Jadi saya itu membuat di komunitas belajar ATC itu ada 2 kegiatan yang awalnya hanya webinar, kemudian ya udah deh buat aja lah pelatihan atau diklatnya gitu sekalian. Jadi tiap bulan itu ada webinar dan ada diklat. Jadi itu sebenarnya latar belakang saya membuat apa ya, kegiatan baru gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian nih Bapak Ibu semua, walaupun yang ada di sini bukan dari ATC ya semuanya, tapi juga peserta dari komunitas belajarnya Bu Erna. Di sini karena tadi itu hanya webinar saja, kemudian saya tambah menjadi diklat, itu pun penyelenggara atau tim panitianya itu berbeda saya buat. Nah, yang biasanya webinar itu kami berempat saja Bapak Ibu di English Teacher Community. Nah, agar kami berempat ini tidak terlalu berat pekerjaannya dan saya juga tadi berniat membuat diklat, jadinya saya membentuk tim baru. Tim baru ini itu dari penggerak yang saya jumpai ketika di anniversary ETC tahun lalu, bulan Maret ya. Nah, tahun lalu itu kami itu apa ya, membuat Google Form bagi siapa Bapak Ibu di Kombel itu yang mau menjadi pengisi acara, itu kami minta untuk mengisi link Google Form. Nah, kemarin itu terpilihlah ada orang-orangnya karena kemarin kan tahun lalu ada sekitar 5 webinar. Nah, terakhir setelah semua penggeraknya berkumpul, saya tanya lagi, mau nggak jadi panitia gitu. Nanti kan bisa tuh membuat RHK-nya sebagai penggerak Kombel gitu ya. Nah, penggerak dengan tim inti itu berbeda. Kalau tim inti itu tetap kami yang dari awal bersama-sama membentuk Kombel ini. Kalau yang penggeraknya nanti dia bisa memasukkannya di RHK gitu ya Bapak Ibu. Nah itu juga nih, jadi dengan satu kegiatan tambahan ini ternyata banyak manfaatnya untuk kita semua gitu. Nah itu sebenarnya latar belakang diklat ini lahir gitu. Nah kemudian pertemuannya dengan Bu Erna itu karena kami satu kegiatan bergema. Jadi saya pengen berkolaborasi karena ini kegiatan perdana pastinya saya tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Kami semua masih belajar dalam pelatihan sehingga terbentuklah kolaborasi yang begitu manis ya pada malam hari ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu semua di sini
besar harapan kami kehadiran Bapak Ibu semua bukan karena, 80% bukan karena sertifikatnya gitu, tapi karena ilmunya dulu ya Bapak Ibu. Karena, kalau karena sertifikatnya yang dibeli bisa gitu ya, kalau sertifikat yang dibeli banyak, nggak cuma kami aja gitu penyelenggaranya, tapi yang utama itu harus ilmu dan pengalamannya dulu. Nah, ini sengaja nih saya tekankan Bapak Ibu, karena memang sedang hangat-hangatnya atau viral-viralnya bahwasanya katanya guru itu hanya ngejar sertifikat. Ya, saya nggak setuju gitu ya Bapak Ibu, karena saya guru. Saya nggak setuju dengan statement itu bahwa guru ngejar-ngejar sertifikat, ya. Saya nggak suka yang seperti itu. Karena kalau kita ngejar sertifikat aja bisa dibeli gitu ya, bisa kita ke fotokopi menempas sertifikat 15.000, 20.000 satu gitu. Tapi yang sertifikatnya seberkualitas semalam ini itu belum tentu semua punya kan gitu Bapak Ibu ya. Apalagi pematerinya bukan pemateri asal-asalan gitu ya, memang yang mumpuni di bidangnya, yaitu saya dan Bu Erna dan begitu juga moderatornya gitu ya, yang pastinya berbeda lah kalau seandainya ada orang-orang lain yang membuat kegiatan serupa gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang mau saya tekankan juga, mohon kepada Bapak Ibu peserta jangan webinar setiap malam. Ini saya setiap jadi narasumber ataupun pembuka acara ataupun istilahnya moderator selalu saya sampaikan nih Bapak Ibu, jangan webinar setiap malam. Nah, karena tidak ada satu instansi pun atau satu instansi pemerintahan pun yang menyuruh Bapak Ibu webinar setiap malam, tidak ada Bapak Ibu. Bahkan dari kementerian pun tidak disuruh Bapak Ibu webinar setiap malam atau pelatihan setiap malam. Nah, jadi Bapak Ibu juga harus pandai-pandai memilih dan memilah komunitas mana nih yang terpercaya gitu kan, yang mengeluarkan sertifikat, biar Bapak Ibu terhindar dari webinar setiap malam itu. Karena saya juga nggak ingin kan waktu Bapak Ibu hanya di webinar sehingga waktu untuk keluarga berkurang. Nah, kemudian selanjutnya yang mau saya sampaikan jangan gampang termakan hoax konten-konten hoax gitu ya Bapak Ibu. Nah, terutama nih, kita semua kan sering nih lihat-lihat di TikTok, atau di Instagram, atau di Facebook. Nah, kadang-kadang dia walaupun guru, kontennya berlebihan gitu Bapak Ibu. Nah, itu harus pandai-pandai ya, kita melihatnya jangan semua dipercayai. Nah, jangan semua di komen, "Ih, seperti yang saya rasakan." Jangan Bapak Ibu, apalagi nih yang ASN ya, dijaga semuanya Bapak Ibu ya. Mohon maaf nih saya sengaja gitu ya Bapak Ibu, mengatakan dan menyampaikan seperti ini biar kita semua itu, kompak gitu ya. Jangan lagi ada statement gara-gara PMM waktu dengan keluarga berkurang. Saya marah nanti Bapak Ibu. Kemudian gara-gara PMM tiap malam webinar. Tidak ya, tidak ada seperti itu dari kementerian disampaikan. Kemudian di PMM itu sekali lagi saya tekankan, kita mengakses PMM itu hanya 15 menit Bapak Ibu. 15 menit, bukan berjam-jam ya Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya di sekolah dipaksa, kalau ada paksaan, tapi saya yakin nggak ada sih sekolah yang memaksa gurunya berjam-jam mantengin PMM-nya, itu bisa dilawan. Dilawannya maksudnya, maaf Pak, kalau mengakses PMM itu hanya 15 menit saja atau 20 menit, tidak berjam-jam gitu. Nah, jadi sekali lagi izin saya rangkum yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, selamat datang semua Bapak Ibu di kegiatan webinar kolaborasi kami. Semoga setelah webinar ini ilmu kita bertambah. Kemudian jangan lupa sharing ilmu malam hari ini ke Bapak Ibu guru lain di sekolah. Jangan pelit-pelit ilmu ya, nanti rezekinya seret gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian pandai-pandai memilah komunitas belajar gitu ya, biar nggak webinar setiap malam. Pandai-pandai manajemen waktu. Jangan termakan hoax gitu ya, apalagi yang di-share-share ke grup-grup. Nah, Bapak Ibu, hati-hati juga kalau mau ikut pelatihan Bapak Ibu. Jangan semua yang diikuti, apalagi yang share 5 grup itu ya. Saya marah banget tuh di-share-share ke ATC. Wajib di-share ke 5 grup tuh saya marah banget Bapak Ibu. Saya nggak suka yang seperti itu. Ya, itu aja sih kalau dari saya. Semoga kita semua
amanah ya, ketika saya sudah menyampaikan ini bisa kita jaga amanah ini bersama-sama Bapak Ibu semua, dan kita lebih bijak lagi sebagai guru ya, karena kita pengen murid kita juga bijak, maka kita duluan yang bijak gitu. Mohon maaf ya Bapak Ibu jika nada berbicara saya nggak lembut karena saya orang Medan Bapak Ibu, Medan dan Nias pula ya kan, campuran dua darah yang cukup pemberani kalau menurut saya gitu Bapak Ibu ya. Nah, tanpa berlama-lama mungkin Ibu moderator, dengan berakhirnya kata sambutan saya ini, saya juga sekaligus membuka acara pelatihan kita hari ini. Semoga berjalan lancar dan berkah. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Miss Manja sebagai ketua dari ITC yang telah memberikan sambutan dan wejangan-wejangan yang luar biasa. Sedikit saya rangkum nggih. Jadi Miss Manja ini tujuannya sangat mulia, mendirikan ITC dan mengadakan webinar yang tadinya hanya webinar saja 1 bulan sekali, sekarang meluas menjadi pelatihan, dan ini adalah pelatihan pertama yang diselenggarakan oleh ITC bekerjasama dengan Kombel Pembatik DIY. Dan semoga harapan-harapan dari Miss Manja dan teman-teman di pengurus atau tim panitia pada pelatihan ini bisa terwujud. Jadi Bapak Ibu tidak hanya mendapatkan ilmu saja, tetapi juga keberkahan ilmu yang didapat hari ini tidak hanya sertifikat, sekedar selembar sertifikat untuk bukti dukung di SKP, tetapi benar-benar 2 malam ini bisa menjadi bermakna bagi Bapak Ibu semuanya. Dan tentu saja saya yakin Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan pada 2 hari nanti adalah Bapak Ibu terpilih yang memang benar-benar amanah, benar-benar mengikuti kegiatan ini dengan ikhlas dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh tim atau panitia. Jadi sekali lagi untuk ketentuan presensi nanti akan disampaikan melalui live chat yang mengikuti melalui YouTube dan melalui chat di room Google Meet ini. Jadi mohon untuk tidak disebarluaskan kemanapun, nggih. Jadi siapa saja yang mendapatkan sertifikat adalah Bapak Ibu yang benar-benar mengikuti kegiatan dalam 2 hari ini dengan tertib sesuai dengan apa yang kami sampaikan peraturannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita langsung saja kepada pemateri kita yang luar biasa. Beliau kecil-kecil cabai rawit yang imut. Kalau Bapak Ibu belum pernah ketemu pasti tidak menyangka bahwa Bu Erna ini luar biasa. Beliau adalah guru di SMP Al-Azhar Daerah Istimewa Yogyakarta, Kokapten Belajar ID Kabupaten Sleman, penggerak komunitas bergema Kemendikbudristek, Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2019, dan mungkin masih ada sederet prestasi-prestasi yang dimiliki oleh Bu Erna. Nah, alhamdulillah sudah hadir Bu Erna, selamat malam. Selamat malam Bu Rini. Iya, Saya baru ada adzan. Oh, baru adzan. Oke, ya. Sebentar ya. Ya, oke. Ya, Bapak Ibu sambil menunggu azan, saya juga akan menyampaikan beberapa hal bahwa nanti untuk di chat grup WhatsApp mohon untuk tidak membagikan link apapun, link presensi atau apa, dan chat di room ini juga akan dibuka untuk sesi tanya jawab saja, kurang lebih nanti pukul 20.30. Jadi Bapak Ibu cukup mohon untuk bersabar, disimpan dulu nanti pertanyaannya, boleh ditulis dulu di note atau di catatan lainnya sebelum nanti disampaikan kepada kami para narasumber. Nah, oke. Ya, Bu Erna sudah? Insya Allah sudah, Bu Rini. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, Bu Erna sudah siap. Sehat ya Bu Erna ya. Tadi agak bagaimana gitu ya, aman ya. Oke. Baik, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu Erna. Monggo silakan Bu Erna. Baik, langsung aja ya Bu Rini, saya izin share screen sekalian teman-teman biar nanti tidak share screen kedua kali. Oke.
Oke, sudah nampak Bu Rini? Sebentar, masih loading. Nah, sudah. Oke, sudah ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Rini gitu ya. Nama saya panggil aja Bu Erna gitu. Jika mau berteman dengan saya silakan ngikutin IG saya ya. Follow IG saya di @the_masa gitu. Baik, Bapak Ibu sebelum saya mulai tadi sudah disampaikan oleh Miss Manja gitu ya. Mantap ya penjelasannya. Betul Bapak Ibu, jangan terpengaruh dengan konten-konten yang menyesatkan gitu ya, yang katanya setiap siang harus mengerjakan PMM gitu, nggak ada gitu ya. Setiap hari itu memang kita hanya diminta untuk membuka PMM itu 15 menit gitu ya. Nggak ada juga yang memaksa Bapak Ibu untuk webinar tiap malam gitu kan, nggak ada gitu ya. Cuman kita memang menyediakan waktu untuk webinar itu ya kadang siang, kadang malam gitu ya. Itu pun bagi yang berminat, itu pun bagi yang pengen belajar gitu ya. Bagi pengen yang wah aku juga pengen ini kok ngerti, pengen bisa gitu ya, bukan karena aku pengen mau ngumpulin sertifikatnya gitu ya, bukan, saya yakin bukan karena itu gitu ya. Kemudian saya juga terima kasih sekali dengan Miss Manja gitu ya pada kesempatan kali ini diajak join gitu ya, diajak kerjasama gitu ya untuk kegiatan pelatihan membersamai teman-teman selama 2 hari ke depan gitu ya. Jadi teman-teman yang sudah masuk hari ini, hari besok juga harus masuk lagi gitu ya, karena ini berkaitan gitu ya, karena binteknya itu pelaksananya 2 sampai 3 hari, kebetulan kita melaksanakannya 2 hari, jadi teman-teman harus hadir itu selama 2 hari gitu ya. Kalau cuma hadirnya sehari ya nggak dapat apa-apa teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman memang harus hadir 2 hari. Nah, selanjutnya lagi Bapak Ibu terkait dengan menyusun aksi nyata di PNM. Ini salah satunya ada di RHK ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus membuat aksi nyata gitu ya sampai sertifikatnya itu terbit gitu ya di PNM gitu ya. Ya saya sampaikan sekali lagi. Untuk membuat aksi nyatanya teman-teman gitu ya, nggak perlu membeli gitu ya, nggak perlu diminta buatin orang lain gitu ya. Kita buat sendiri sebisa kita, semampu kita, sebisa kita gitu ya. Kalau Bapak Ibu itu membeli gitu ya, ternyata dijual bebas ya Bapak Ibu, jasa pembuatan aksi nyata gitu ya. Wah kalau kita buka jadi miliarder ini ya Miss Manja ya, Bu Rini ya. Jadi teman-teman sebisa mungkin hindari hal-hal yang seperti itu ya, hindari yang tinggal membeli aksi nyatanya terus selesai, padahal aksi nyata itu kan dari diri kita gitu, yang menyusunkan kita, yang melakukan kan kita gitu ya, masa orang lain yang mengerjakan gitu kan, nggak lucu juga ya teman-teman ya, ya. Sama halnya dengan sertifikat gitu ya, teman-teman mungkin hadir tapi karena kasihan sama temennya, ini linknya saya bagikan gitu ya, diisi biar bisa presensi, nggak seperti itu juga gitu ya. Kita coba kembali lagi kepada diri kita gitu ya, menjadi guru aja kita harus memberi contoh kepada murid kita gitu ya, masa gurunya malah seperti itu gitu ya teman-temannya ya. Pokoknya sebisa mungkin walaupun sedikit gitu ya, tetap aksi nyatanya itu kita buat sendiri. Baik, saya lanjutkan teman-teman. Nah di sini saya izin sharing sebentar untuk panduan membuat aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Nah, aksi nyata gitu ya Bapak Ibu ya, aksi nyata itu kegiatan yang dilakukan guru gitu ya untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar ya, karena kita akan melakukan atau membuat aksi nyatanya itu di platform Merdeka Mengajar. Nah, aksi nyata ini juga adalah langkah terakhir dari setiap topik pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Kalau ada teman-teman yang belum satupun, ya misalnya satupun membuat aksi nyata, silakan dibuat teman-teman, walaupun satu dulu gitu ya. Kalau misalnya kemarin waktu di RHK tidak mengisi, nggak apa-apa teman-teman, tetap mengerjakan dulu. Nanti di periode kedua, insya Allah kalau sudah diupload gitu ya di PNM, insya Allah bisa terbit sertifikatnya seperti itu. Jadi nggak harus dipilih sekarang misalnya, tapi kalau misalnya mau dipilih sekarang nggak apa-apa, Bapak Ibu. Langsung dibuat, kemudian diupload gitu ya di PNM sambil menunggu kurasinya gitu ya. Karena kalau kurasi itu tidak langsung sehari jadi ya Bapak Ibu. Jadi jangan dipikir ketika kita masukkan ke PMM sekarang masuk, malam besok jadi gitu ya. Kayak halnya teman-teman kalau ikut webinar gitu ya, baru malam ini selesai pelatihan misalnya ya,
besok pagi sudah nanya sertifikatnya mana gitu ya. Sama aksi nyata juga seperti itu, jangan enggak seperti itu, ada kurasinya gitu ya. Atau sama ketika kita panitia membuat sertifikat itu juga ada kurasinya Bapak Ibu ya. Harus mendeteksi dulu Bapak Ibu tuh nulis emailnya benar atau salah, nulis namanya benar atau salah. Ya kadang kita sendiri tuh nulis emailnya sendiri aja masih salah, ya namanya juga salah, instansi salah. Nah seperti itu teman-teman. Jadi biarkan panitia itu juga akan bekerja gitu ya. Dan tidak mungkin tidak akan diberikan kalau teman-teman sudah mengisi presensi. Nah, yang kedua, aksi nyata itu bisa berupa apa aja, gitu ya. Ini saya pakai foto saya pribadi sendiri aja, Bapak Ibu ya. Saya tidak menggunakan foto yang lain nih kalau yang ini. Nah, dari aksi nyata itu bisa bagaimana kita menerapkan strategi pembelajaran. Ya, yang kedua bagaimana bisa mengembangkan perangkat pembelajaran baru. Yang ketiga bisa melakukan penelitian tindakan. Dan yang terakhir adalah berkolaborasi dengan guru lain. Apakah bisa aksi nyata itu berkolaborasi dengan guru lain? Bisa, teman-teman. Ya, nanti ada sedikit saya contohkan gitu ya. Kemudian ini Bapak Ibu, apa sih manfaat aksi nyata gitu ya? Ini kebetulan Bapak Ibu, saya guru informatika di sekolah gitu ya. Di dalam kegiatan pembelajaran saya itu tidak selalu melulu dengan menggunakan komputer juga Bapak Ibu. Nah, foto yang saya tempel di situ itu adalah hasil pembelajaran unplug dari informatika gitu ya Bapak Ibu. Di sana itu juga ini bisa ini baru saya apa namanya? Saya buat untuk kegiatan praktik baik saya. Yang ini ya kegiatan unplug di kegiatan informatika. Ini anak-anak ada yang menyampaikan positif dan negatif dari dampak sosial informatika, seperti ini teman-teman. Ada juga yang opini dan fakta menggunakan unplug teman-teman. Kemudian baru setelahnya kalau unplug selesai saya gunakan plug gitu ya, langsung cek langsung di aplikasinya seperti itu. Jadi tidak melulu bahwa kegiatan pembelajaran kita itu harus berbasis dengan komputer, ya. Nah, manfaatnya itu yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman terhadap materi pelatihan. Ya, apakah kita sudah memahami materi atau topik pelatihan yang sudah kita pelajari, gitu ya. Yang kedua, mengembangkan keterampilan mengajar. Yang ketiga, meningkatkan refleksi dan inovasi dalam pembelajaran. Gak mungkin ya Bapak Ibu selama kegiatan pembelajaran tidak akan membuat atau menginginkan inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran kita. Kan gak mungkin ya. Pasti kan kalau yang hari ini sudah, besok apa lagi ya? Besok apa lagi ya? Jadi nggak ada salahnya. Kalau misalnya ada webinar yang menarik ikutin. Kalau ada kegiatan yang sifatnya, ada pelatihan menarik ya, saya belum pernah ikutin, nggak ada salahnya Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi, seperti yang disampaikan Ms. Manja lagi, Bapak Ibu harus selektif ketika Bapak Ibu menerima informasi gitu ya dari kegiatan pelatihan ya. Apalagi sekarang sudah banyak yang gratis, mungkin Bapak Ibu gratis aja banyak yang bagus kok gitu ya. Nggak harus Bapak Ibu nebus sertifikat dengan cara membayar gitu. Jadi Bapak Ibu juga bisa memaksimalkan komunitas belajar yang ada di sekolah Bapak Ibu semua, itu juga bisa dimaksimalkan. Nah, yang keempat adalah meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Ini yang paling penting ya Bapak Ibu. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Jadi student center ya kalau untuk di kurikulum merdeka gitu ya. Jadi kurangi kita yang selalu menjadi tokoh utama gitu ya. Sekarang wayangnya adalah dalangnya adalah murid kita gitu ya Bapak Ibu. Oke. Bagaimana struktur aksi nyata? Nah, struktur aksi nyatanya Bapak Ibu seperti ini. Bapak Ibu bisa membuat judul aksi nyatanya itu yang jelas, ringkas, yang juga bisa mencerminkan tujuan ya dari topik pelatihan yang kita ambil. Kemudian tujuan itu apa? Yang menjelaskan dampak yang ingin kita capai pada murid ya. Tidak mungkin dong tujuannya itu biar merasa wah pembelajaran saya itu biar terlihat wow gitu kan, kayak gitu juga ya teman-teman ya. Tetapi kalau itu tercapai pada murid dan muridnya yang wow, berarti kan tujuan kita yang tercapai. Kemudian langkah-langkah gitu ya, kita juga harus membuat rincian kegiatan yang dilakukan secara sistematis. Kemudian kita juga ada jadwal pelaksanaan, Bapak Ibu. Kira-kira kapan ya saya akan melakukan aksi nyata, gitu ya. Teman-teman bisa membuat planning terlebih dahulu. Yang akan saya buat apa dulu, kegiatan berikutnya apa, sampai dengan nanti refleksi itu apa. Bapak Ibu bisa dengan jelas di sini ya. Kemudian sumber daya. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pendukung aksi nyata, ya. Alat dan bahannya itu banyak Bapak Ibu. Bisa menggunakan teknologi, atau Bapak Ibu mau menulis tangan, atau mau dipakai mesin ketik, itu juga ada Bapak Ibu, dan itu boleh ya.
Kalau mungkin zaman sekarang nggak ada yang mesin ketik ya, sebenarnya udah pakai teknologi komputer, laptop dan sebagainya. Kalau misalnya teman-teman misalnya menggunakan tulis tangan, gimana ya nggak apa-apa. Kalau memang teman-teman tuh sanggup dan mampunya itu tulis tangan, gitu ya nggak ada masalah Bapak Ibu. Ya, nah yang terakhir adalah refleksi dan evaluasi. Di sini kita merenungkan proses dan dampak aksi nyata gitu. Jadi refleksi itu merenungkan diri kita, apakah pembelajaran kita itu berhasil atau tidak, bagaimana feedbacknya anak-anak dengan uh, kita gitu ya setelah tadi kita ngajar, kemudian apakah ada dampak aksi nyatanya itu apa setelah saya melakukan kegiatan ini tuh ada dampaknya enggak ke depan gitu ya, apakah anak-anak itu bertambah baik atau malah tambah males gitu ya. Nah itu teman-teman bisa menjadi bahan evaluasi. Kemudian langkah-langkah ketika membuat aksi nyata. Nah, contoh yang di sebelah kiri itu juga unplug Bapak Ibu ya, yang tadi saya sampaikan ya, itu membedakan opini dan fakta. Jadi sedikit saya sampaikan di sini untuk membedakan opini dan fakta, saya menggunakan flashcard Bapak Ibu. Flashcard ini saya buat di Canva gitu ya. Kalau Canva lebih familiar ya, teman-teman juga bisa memanfaatkan flashcard gitu ya. Kita membuat sendiri gitu. Kita kasih beberapa jenis kartu. Kemudian mereka itu membedakan, gitu ya, mengelompokkan mana yang opini, mana fakta, gitu ya. Kemudian dipresentasikan di depan kelas, gitu ya. Bahkan anak-anak itu sampai bukan berantem ya, tapi debatnya itu memang debat bener itu ya, anak-anak ternyata bisa melakukan hal seperti itu. Jadi misalnya dikasih pancingan aja, enggak, menurut saya itu opini, menurut saya fakta, nah, seperti itu. Jadi kelas itu jadi rame gitu ya. Rame itu bukan karena rame berantemannya ya Bapak Ibu, tetapi anak-anak bisa memang uh, bisa bekerja sama dan bisa berkolaborasi. Nah, untuk penentuan kelompoknya pun tidak saya tentukan ini ya Bu, kamu sama ini ya, kamu sama ini, enggak Bapak Ibu. Saya ketika menentukan kelompok ya, saya ini menggunakan aplikasi Bapak Ibu, kita acak gitu ya. Kalau nggak ada aplikasinya ya udah dibuat ini aja kayak apa ya, undian seperti itu Bapak Ibu. Nah, supaya apa? Supaya lebih familiar, supaya lebih bisa apa namanya, bermain dengan teman yang lainnya, berkelompok dengan teman yang lainnya. Beda lagi kalau misalnya Bapak Ibu memang akan mengelompokkan murid-murid itu dalam kelompok-kelompok tersendiri gitu ya, dari yang paling, tengah, sedang. Nah itu tergantung Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mengelompokkan itu seperti apa. Nah lanjut lagi untuk membuat langkah-langkah aksi nyata. Nah seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama tadi topik pelatihan yang ingin diimplementasikan. Jadi di topik pelatihan mandiri itu Bapak Ibu, itu kan ada kalau misalnya kita pilih gitu kan ada range waktunya ya, misalnya 15 sampai 20 hari, kemudian 20 sampai 22 hari, misalnya seperti itu, teman-teman pilihlah yang cocok, yang sekiranya yang saat ini sedang apa Bapak Ibu, wah ini kayaknya cocok, ini yang mau saya terapin gitu ya. Oh ini cocok, ini yang mau saya lakukan di kelas saya. Nah itu Bapak Ibu pilih pilih yang itu gitu ya. Pilih yang cocok di kelas gitu. Misalnya wah saya yang cocok itu, saya kan guru BK misalnya, ya sudah Bapak Ibu bisa memilih apa topik-topik pelatihan mandirinya terkait dengan bimbingan konseling. Saya seorang guru, tetapi saya juga pengen kok apa mengerjakan yang itu gitu ya, karena guru-guru yang ada di kelas itu juga bisa jadi guru bimbingan konseling gitu ya. Karena kalau misalnya anak curhat itu kan tidak hanya sama guru BK-nya aja ya, bisa dengan wali kelasnya, bisa dengan guru mapelnya, nah seperti itu. Nah, yang kedua, rumuskan tujuan aksi nyata ya. Rumus tujuannya itu yang SMART gitu ya. SMART itu ya spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time-bound. Artinya ya tujuannya itu harus spesifik teman-teman. Oh, aku ingin anak-anakku nanti seperti ini, bisa berani, percaya diri. Misalnya anak saya itu pokoknya mampu berani tampil di depan dengan percaya diri. Kemudian teman-teman juga topiknya ini apakah yang akurat gitu ya. Jangan sampai apa namanya keluar dari jalur seperti itu ya. Yang relevan juga dengan pembelajarannya teman-teman semuanya. Nah itu yang dipilih. Kemudian atur waktunya dengan baik Bapak Ibu. Misalnya saya pokoknya membuat aksi nyata ini dalam waktu 3 hari. Ya sudah Bapak Ibu fokus 3 hari itu untuk menyelesaikan aksi nyata gitu ya. Biasanya kalau membuat aksi nyatanya itu cepat Bapak Ibu, nggak sampai 1 jam. Yang lama itu memang aksinya, ketika kita melakukan, ketika kita mempraktekkan gitu ya Bapak Ibu, itu yang memang agak lama karena membutuhkan waktu ya. Kemudian membuat rencana aksinya Bapak Ibu. Apakah apa rencana-rencana ini
harus ngikutin langkah-langkah seperti yang sampaikan di depan tadi, kegiatannya apa, waktunya apa, indikator keberhasilannya apa. Kalau memang misalnya nanti Bapak Ibu itu ada evaluasi, ya sudah berarti itu dijadikan bahan evaluasi ya. Kemudian lakukan aksi nyatanya itu di kelas ya Bapak Ibu. Misalnya Bu, saya pengen membuat aksi nyata, tetapi aksi nyata itu saya lakukan di luar kelas. Boleh ya boleh, selama aksi nyatanya itu memang bersama anak-anak. Beda lagi kalau nanti pilihannya aksi nyata itu bersama guru gitu ya Bapak Ibu. Karena di pelatihan mandiri itu ada kan pilihannya nanti misalnya akan saya lakukan antara guru dengan murid atau guru dengan guru, itu ada pilihannya Bapak Ibu. Jadi pilih yang menurut Bapak Ibu itu mudah gitu ya. Oh, saya mudahnya kok sama anak-anak kok, ya sudah dipilih yang nanti dengan muridnya. Kemudian dokumentasikan proses dan hasil nyata, hasil aksi nyata ya. Bisa foto, video atau catatan tertulis. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya di kelas membawa HP gitu ya, HP-nya itu bukan untuk selfie untuk dirinya sendiri gitu ya. Ayo nah foto selfie ya sesekali boleh gitu ya. Tetapi fotokan ketika anak-anak itu melakukan kegiatan Bapak Ibu ya. Mau ngajar apapun misalnya gitu ya, ketika Bapak Ibu itu mengajarkan anak-anak dengan project dan sebagainya, silakan HP-nya itu dipakai untuk mendokumentasikan. Entah video hanya berapa menit, entah fotonya gitu ya, atau catatan gitu ya. Begitu juga dengan apa ya namanya, harus ada datanya teman-teman. Di tanggal ini fotonya ini gitu. Bu, HP saya kan overload gitu ya. Bapak Ibu bisa langsung pindah fotonya gitu ya. Bisa langsung dipindah mungkin ke apa Google Drive, bisa Bapak Ibu pindah ke Google Foto, atau Bapak Ibu langsung pasang di blog aja, atau langsung share aja di sosial medianya teman-teman. Supaya apa? Untuk mengarsipkan gitu ya. Kalau di blog itu lebih aman sepertinya ya Bapak Ibu ya. Karena kan untuk menyimpan hasil-hasil karya kita itu ya. Nanti kalau kita membutuhkan sudah ada kok hasil fotonya itu sudah pernah saya simpan di sana seperti itu. Jadi silakan bisa didokumentasikan gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah melakukan refleksi dan evaluasi. Nah, refleksi di sini bisa Bapak Ibu misalnya nanti ketika melakukan aksi nyata dengan anak-anak, refleksi itu tidak harus dengan kamu ngetik ya, kamu ngisi form ya, enggak juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika anak-anak mengisi refleksi itu boleh tulis tangan, boleh menggunakan Google Jamboard, boleh menggunakan sticky note itu juga boleh, nanti difoto Bapak Ibu ya. Jadi refleksi itu tidak harus melulu anak-anak mengisi Google Form, itu juga tidak. Kalau misalnya anak-anak itu jawabannya cuma menggambar-gambar Bu hari itu, ya nggak apa-apa, itu hasilnya mereka, itu hasil refleksi mereka. Kemudian tempel-tempel aja Bapak Ibu di kertas, kemudian di foto, itu yang dijadikan dokumentasi nanti di hasil aksi nyatanya ketika kita membuat laporan. Seperti itu. Nah, lanjut lagi. Nah, tips aksi nyata. Nah, yang pertama ya Bapak Ibu fokus pada kebutuhan murid. Jadi pilih banget topik yang relevan dengan permasalahan belajar murid ya, yang Bapak Ibu hadapi ya. Kemudian terukur, tetapkan tujuan yang jelas dan indikator keberhasilan yang terukur. Kira-kira Bapak Ibu kalau kita misalnya sudah melakukan asesmen awal gitu ya, di awal gitu kan kita tahu nih karakteristik anak-anak kita gitu ya, mana yang di bawah, mana yang menengah, mana yang tinggi. Jadi kita bisa misalnya satu gitu ya, satu metode untuk semua itu bisa apa namanya merangkul semuanya. Nah itu Bapak Ibu juga harus bisa menetapkan tujuan yang jelas gitu ya, biar indikatornya itu berhasil. Karena kan banyak ya murid kita itu kan ada yang kecepatan belajarnya masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya semua disamakan itu memang kasihan yang kecepatan belajarnya itu masih di bawah gitu. Kalau yang cepat gimana ya sudah Bapak Ibu tinggal menambahkan lagi pengayaannya atau diberikan sesuatu yang lebih tinggi dari teman-teman yang lainnya. Kemudian inovatif Bapak Ibu, gunakan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Saya yakin teman-teman tuh sebenarnya inovatif semua, punya ide-ide semua. Cuman kadang idenya itu tidak diaplikasikan, tidak diterapkan. Cuman masih ngambang aja. Ya banyak Bu idenya gitu ya. Tapi kok saya mau meraktekin itu masih awang-awang ya. Awang-awang itu apa ya kalau bahasa Indonesianya? Apa ya Bu Rini ya? Masih awang-awang itu masih mager, mangu-mangu. Wah, kok nanti. Nah, seperti itu. Jadi harusnya nggak seperti itu ya Bapak Ibu. Ketika punya sesuatu yang ide baru, kayaknya teman-temanku belum pernah dia pakai ini, aku pakai gitu ya. Nanti kalau teman-temannya mau meng-ATM gimana ya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau teman-teman mau meng-ATM itu jangan marah ya. Artinya berarti pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan itu berhasil gitu ya dengan yang lain. Bisa memberikan contoh pada yang lain.
Jangan sampai ketika temennya pengen, Bu, aku pengen kayak punyamu. Jangan ya gitu ya, jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita kembali lagi, ini semua adalah untuk murid-murid kita. Kemudian kolaboratif. Kolaboratif itu ya libatkan murid, kolega, orang tua dalam pelaksanaan aksi nyata. Boleh kok Bapak Ibu ketika Bapak Ibu itu melakukan aksi nyata, misalnya mau minta umpan balik dari orang tua, itu juga boleh Bapak Ibu, ya. Boleh tulis tangan, boleh lewat foto, kayak gitu ya Bapak Ibu, itu boleh. Jadi Bapak Ibu ketika kolaborasi itu ya, apakah boleh dengan teman sejawat? Ya boleh saja, ya. Kemudian berkelanjutan, jadi membuat aksi nyata untuk menerapkan hasil aksi nyata dalam jangka panjang. Kalau ini bagus, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu terapkan untuk di jenjang selanjutnya. Nah, ini contoh aksi nyata ya, Bapak Ibu. Misalnya penerapan model pembelajaran problem reasoning untuk meningkatkan pemahaman murid pada materi matematika. Ini contoh, gitu ya. Tujuannya ya meningkatkan hasil belajar dan motivasi murid dalam mempelajari matematika. Ini tujuannya. Langkah-langkahnya ya guru ini bisa menerapkan model pembelajaran dengan problem based learning. Kemudian menyusun modul pembelajaran berbasis problem solving, gitu ya. Menerapkan model pembelajaran di kelas, gitu. Melakukan observasi dan penilaian, merefleksi dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Ini kebetulan kalau di sekolah saya sudah ada bukan beberapa ya, memang gurunya matematika ini sudah menerapkan ini Bapak Ibu, gitu ya, dengan pembelajaran based learning, gitu ya. Salah satunya juga Bapak Ibu di kegiatan materi matematika seperti ini itu ya bisa kolaborasi dengan mata pelajaran yang lain Bapak Ibu, gitu ya. Ini contohnya kalau di sekolah saya kolaborasi dengan mata pelajaran saya, ada informatika ya, gitu ya. Kok bisa sih matematika dengan informatika? Bisa Bapak Ibu, gitu ya. Dan itu juga membuat anak-anak semakin lebih aktif juga Bapak Ibu, mau berpikir, gitu ya. Mau berpikir kritis, gitu ya. Contohnya membuat komik Bapak Ibu. Komik pelajaran matematika. Loh, matematika kok bisa dibikin komik ya? Bisa Bapak Ibu, pilih materinya yang tepat Bapak Ibu. Terus anak-anak dilatih gitu ya, memanfaatkan aplikasi-aplikasi itu Bapak Ibu. Bisa dikolaborasikan dengan mata pelajaran yang lain. Nah, yang saat ini yang terjadi adalah di Bapak Ibu, di guru matematika di tempat saya itu kolaborasi lagi dengan saya. Itu dengan apa Bapak Ibu? Dengan codingan di matematika, yaitu dengan pembelajaran Scratch ya. Yang minggu lalu di Kombel saya kebetulan membahas tentang computational thinking gitu ya, menggunakan Scratch dan juga IA gitu ya. Ya ini juga Bapak Ibu malam ini juga berkesinambungan dengan yang kemarin. Jadi setelah ini Bapak Ibu guru yang ada di sekolah juga bisa langsung menerapkan model pembelajarannya di kelas gitu ya. Rame Bapak Ibu gitu ya. Kemudian setelah itu lakukan observasi dan penilaian. Seperti apa sih kalau misalnya anak-anak itu diberikan kegiatan yang berbeda dari biasanya, ya, keluar dari zona nyaman. Apakah bisa? Ya bisa-bisa aja Bapak Ibu. Ternyata hasilnya juga lumayan, gitu ya, lumayan di luar ekspektasi kita, gitu ya. Kita mikirnya paling bikinnya kayak gitu-gitu aja, gitu ya. Ternyata hasilnya juga malah luar biasa seperti itu. Next lagi, ini contohnya ya Bapak Ibu. Saya langsung aja Bapak Ibu. Di sini, Bu Rini saya sudah berganti, Bu Rini. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya sudah masuk di PMM ya. Bu Rini, saya masih ada waktu berapa ya Bu Rini? Masih cukup, masih 13 menitan. Masih. Oke. Diselesaikan saja, karena masih waktu kita cukup panjang untuk materi hari ini. Oke, baik. Teman-teman, di sini kan sudah ada pelatihan mandiri ya. Biasanya kan ada urutan rekomendasi, boleh Bapak Ibu mengurutkan melalui rekomendasi gitu ya, atau Bapak Ibu akan mengurutkan dari atas, itu juga boleh ya. Nah, mungkin ada satu pun yang belum tuntas atau lunas di pelatihan mandirinya, mungkin ada gitu ya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, kalau ini sudah hijau semua gitu ya. Kan ada rekomendasi ya 15 sampai 22 hari gitu ya. Ini nggak perlu Bapak Ibu belajar ngedur sehari pokoknya harus jadi. Itu juga nggak seperti itu. Jadi rekomendasi dari PMM sendiri sehari cukuplah 15 menit. Itu kan sudah dikasih jadwal ya kalau Bapak Ibu dapat share gitu ya. Misalnya hari Senin Bapak Ibu misalnya pelatihan mandiri gitu ya. Berapa
oh udah modul 1 aja cukup untuk sehari, ya sudah Bapak Ibu cukup gitu ya. Jadi jangan terpengaruh di yang lain gitu ya, harus seharian mengerjakan PNM, enggak juga Bapak Ibu. Nah, kalau ini sudah selesai Bapak Ibu, biasanya di sebelah bawah itu kan ada aksi nyata seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita kalau sudah selesai belajar modul dari sini Bapak Ibu, sekali ini seperti ini ya, ada post testnya juga. Kalau sudah selesai Bapak Ibu akan ada eh, aksi nyata. Nah, kalau sudah ada tulisannya seperti ini, Bapak Ibu sudah ditelaah, artinya ini lolos kurasi Bapak Ibu. Kalau belum ada tulisannya sudah ditelaah, ya berarti harus menunggu, gitu ya. Kalau sudah seperti ini, ya Bapak Ibu nanti dituliskan Bapak Ibu secara lengkap, deskripsinya apa, refleksinya apa, Bapak Ibu. Di sini sudah ada poin-poinnya ya Bapak Ibu, seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, ini adalah dokumen yang Bapak Ibu Bapak Ibu buat gitu ya. Terus Bapak Ibu upload di sini. Jadi ini perbedaannya ketika Bapak Ibu sudah ditelaah atau belum. Nah, kebetulan kalau di tempat saya baru mau memasukkan ya. Kalau yang ini, kalau yang hijau ini berarti sertifikat sudah keluar ya Bapak Ibu. Tapi kalau yang biru seperti ini saya sudah selesai gitu ya mempelajari modulnya. Tinggal saya membuat aksi nyata seperti itu. Nah, contohnya misalnya Bapak Ibu ini selesai semua gitu ya. Terus, oh ya saya memperlihatkan dulu tadi yang di awal ya. Kalau sudah dapat sertifikat biasanya seperti ini Bapak Ibu. Set. Nah, nanti Bapak Ibu mengisi data dirinya, ya, diisi dulu. Kalau sudah diisi, aduh, ketahuan ya tanggal lahirnya ya. Nanti tinggal diunduh Bapak Ibu. Nah, seperti ini, tinggal diunduh aja, gitu ya. Kenapa ini di tahun 2023 ini karena biar kita bisa membuat komunitas belajar ya Bapak Ibu. Waktu itu harus menyelesaikan gitu ya topik pelatihan mandiri yang kurikulum merdeka. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti di bagian ini Bapak Ibu, kalau sudah ya silakan sertifikatnya diunduh. Itu dijadikan sebagai bukti dukung ketika Bapak Ibu kemarin sudah memilih ini, ya, memilih pelatihan mandiri ya di PNM. Nah, bagaimana kalau misalnya yang belum tadi, nih misalnya contoh gitu ya Bapak Ibu di sini. Nah, di sini kan ada tulisannya kumpulkan lembar aksi nyata. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau seperti ini, Bapak Ibu, tinggal klik bagian rincian dulu. Nah, seperti ini. Di sini, tadi saya mengambil yang lain gitu ya, judulnya. Nah, ini bisa Bapak Ibu menentukan tema, topik, dimensi, elemen, dan sub-elemen dalam proyek. Nah, ini saya misalnya ngambilnya guru dan kepala sekolah. Ya. Nah, teman-teman ini seperti ini. Menentukan tema, topik, dimensi, elemen, dan sub-elemen yang dipilih untuk kegiatan proyek gitu ya. Pastikan pemilihan sesuai dengan kebutuhan konteks satuan pendidikan. Ini adalah acuan teman-teman untuk membuat aksi nyata ya. Libatkan murid atau rekan guru saat menentukan tema, topik, dimensi, elemen, dan sub-elemen. Gunakanlah hasil identifikasi satuan pendidikan sebagai landasan diskusi. Jadi misalnya Bapak Ibu lagi rapat gitu ya tentang P5, ya udah difoto Bapak Ibu, difoto dulu sebagai dokumen gitu ya ketika menentukan tema topik gitu ya. Kadang terlewat di kita gitu ya, ngumpul-ngumpul tapi lupa ya tadi nggak difoto gitu ya, walaupun ngumpul difoto walaupun 2 jepretan 3 jepretan. Kemudian minta umpan balik atau refleksi dari murid atau rekan guru secara tertulis dengan menggunakan cara sendiri atau metode yang tersedia di perpustakaan belajar. Nah, ini contohnya tadi yang saya sampaikan. Boleh umpan balik atau refleksinya itu dengan catatan di sticky note atau Google Form atau Google Jamboard ya, yang teman-teman rasa paling mudah ya dan paling bisa yang mudah didapatkan gitu ya. Kalau yang ribet-ribet ya nggak usah atau jangan seperti itu. Kemudian unggah bukti dalam satu dokumen yang berisi, ini contohnya hasil asesmen diagnosis kebutuhan murid dan satuan pendidikan. Hasil diskusi penentuan tema, topik, dimensi, elemen, dan sub-elemen DPP. Kemudian umpan balik dari murid atau rekan guru. Di sini ada catatannya Bapak Ibu. Ya, aksi nyata dapat dilakukan secara kolaborasi. Misalnya kalau saya dengan guru saya yang lain, itu bisa. Namun
pendidik harus menuliskan refleksi atau deskripsinya masing-masing sesuai dengan peran dan pengalaman yang didapatkan saat melakukan aksi nyata. Refleksi personal adalah bagian penting dari proses pembelajaran. Jadi, misalnya kalau teman-teman mau apa ya, saya misalnya kolaborasi dengan Bu Rini, gitu ya. Ya saya dengan Bu Rini juga harus masing-masing menulisnya, gitu ya, di deskripsinya, nggak boleh sama, gitu ya, karena setiap orang kan berbeda. Nah, nanti kalau misalnya seperti ini, teman-teman di copy aja dulu, ini di copy dulu, kita pindahkan dulu, misalnya ya, kemana ke Google Docs misalnya. Untuk apa? Biar kita nanti nggak bolak-balik seperti ini. Nah, saya taruh di sini dulu ya, teman-teman ya. Kemudian dibaca lagi Bapak Ibu. Unggah dokumen aksi nyata Anda. Pastikan dokumen lengkap, pastikan terdapat laporan umpan balik, format PDF maksimal 10 MB. Kalau Bapak Ibu biasanya kan membuat aksi nyata itu di mana? Di mana aja boleh Bapak Ibu. Di Google Doc boleh, Google Slide boleh, Canva boleh, Google Slide boleh, PowerPoint boleh, gitu ya Bapak Ibu. Tergantung Bapak Ibu akan membuatnya di mana. Tidak harus misalnya, Bu saya tuh belum bisa Canva. Misalnya hanya di Microsoft Word. Apakah boleh? Boleh, Bapak Ibu. Ya, nggak ada anjuran ketika membuat aksi nyata itu harus di salah satu aplikasi, gitu ya. Tapi kurang menarik, misalnya seperti itu, ya tambahkan aja tadi foto-fotonya, tambahkan lagi vektor-vektornya atau background-nya Bapak Ibu supaya kelihatan lebih menarik. Nah, nanti kalau sudah Bapak Ibu, pilih filenya di sini Bapak Ibu. Kalau memang apa ya sudah ada yang cocok gitu ya, bisa diambil dari sini ya, karena itu kan bentuknya apa namanya PDF. Judul aksi nyatanya dituliskan Bapak Ibu ya. Nanti di bagian di sini ini untuk mengisi nih Bapak Ibu deskripsi. Kalau saya biasanya seperti ini, deskripsinya ini saya copy dulu Bapak Ibu. Nah, ini saya taruh di bawahnya untuk jawabannya Bapak Ibu. Ya. Kemudian ini dijawab aja gitu ya. Kemudian di bagian refleksi, ya sama bagian refleksi ini juga kita copy dulu. Ini untuk menjawab. Biasanya kalau saya akan menjawab ini, ya, setelah saya membuat dokumennya itu selesai, kemudian saya masukkan ke bagian deskripsi dan refleksi. Kalau ini sudah, teman-teman, nanti tinggal seperti ini aja. Ini diklik, saya menyatakan bahwa aksi nyata ini merupakan karya saya pribadi, dibuat sesuai panduan Merdeka Mengajar dan tidak meniru atau menjiplak karya orang lain. Ya. Kedua, umpan balik saya sudah berasal dari sasaran aksi nyata dan sudah dimasukkan ke dokumen. Ya, ini pura-puranya saya mau menuliskan aksi nyata saya, misalnya tentang ini aja ya. Ini saya copy, misalnya judulnya. Nah, saya akan memasukkan file ini juga pura-pura ya, Bapak Ibu ya. Ini coba saya download dulu gitu ya. Bukan PDF. Ini biasanya Bapak Ibu kalau sudah di-download sebagai PDF seperti ini Bapak Ibu, itu harus di-reset dulu. Ya, karena ini kan filenya PDF yang ada di Canva misalnya itu besar seperti itu. Oke, kalau Bapak Ibu sudah, nanti di-reset ya Bapak Ibu. Kalau nggak di-reset biasanya nggak mau. Karena maksimal 10. Misalnya ini saya masukkan. Bu, apakah ketika sudah memasukkan aksi nyata itu bisa diedit, bisa ini lagi, bisa Bapak Ibu, ya, bisa dihapus lagi. Nah, seperti ini. Misalnya ini kan sudah kadung ya, sudah kadung itu sudah terlanjur, ya. Misalnya sudah selesai, sudah terlanjur dikumpulkan seperti ini. Pastikan aksi nyata memenuhi kriteria, tidak plagiat. Aktivitas aksi nyata sesuai dengan panduan dokumentasi lengkap, menyertakan laporan umpan balik dalam dokumen. Jadi dokumennya itu, umpan baliknya itu Bapak Ibu sudah ada di dalam laporannya tadi, gitu ya. Nah, itu tinggal klik kumpulkan aja. Klik kumpulkan. Misalnya ini saya kumpulkan. Waduh Bu, kok sudah dikumpulkan? Misalnya seperti itu gitu ya. Nanti bisa dilihat tuh aksi nyatanya seperti ini. Nah, di bawah. Seperti ini. Nah, kalau misalnya ininya aduh ini kok salah ya saya, ya udah Bapak Ibu tinggal kembali lagi nanti ke sini, nanti Bapak Ibu bisa menghapus. Misalnya tidak lolos kurasi pun misalnya seperti itu ya Bapak Ibu nggak apa-apa. Jadi nanti akan dikembalikan lagi seperti itu ya. Ini kalau maaf, saya dulu.
Nah, ini validasi ya Bapak Ibu, kan karena menunggu validasi itu lama, itu ya, makanya harus bersabar Bapak Ibu. Seperti yang sampaikan tadi, nggak bisa sekali kita masukkan ini, terus langsung, itu nggak bisa Bapak Ibu. Ya, oke. Kemudian saya lanjutkan lagi ke bagian sini, contohnya Bapak Ibu. Saya membuat yang ini, Bapak Ibu, merumuskan pemahaman bermakna. Ini kebetulan Bapak Ibu, saya menggunakan Canva ketika memanfaatkan atau membuat aksi nyata. Ya, saya ambil yang di bagian sini, Bapak Ibu. Nah, perencanaan pembelajaran. Ya, saya ambil di sini aksi nyata saya. Saya memilih ini, Bapak Ibu, tentang merumuskan pemahaman bermakna untuk guru. Ya, seperti ini. Sudah saya masukkan Bapak Ibu, coba deskripsi saya, proses saya membuat pemahaman bermakna adalah bagaimana membuat suasana kelas dapat interaktif. Ini ada tipe sedikit ya. Anak-anak semangat dalam menerima hal baru, mengajak untuk berubah dan berpikir kritis tanpa dipaksakan. Tahapan yang paling menantang adalah, ini kan pertanyaan-pertanyaan tadi, teman-teman. Ini sudah saya copy gitu ya, terus kemudian saya tuliskan di sini, meyakinkan bahwa selama kita belajar dan mau berubah, maka semua yang akan kita pelajari terasa mudah dan tidak menakutkan. Ini deskripsi dari saya, ya, aksi nyata saya. Kemudian refleksinya, ya, hal yang saya pelajari adalah setiap keunikan anak yang berbeda-beda, namun dapat menyesuaikan diri dengan cara berkolaborasi secara bersama. Yang kedua refleksinya, bagian yang mengubah saya itu apa aja? Nah, bagian yang mengubah saya adalah pola pikir anak-anak yang dapat menemukan ide dan mampu menyelesaikan secara mandiri, baik dengan bekerja sama dengan teman atau mencari informasi di internet. Kemudian lanjut lagi. Mohon maaf Bu Erna, 5 menit Ya. lagi bisa? Oh bisa. 5 menit lagi, oke. Terima kasih. Oke. Kemudian langkah konkret misalnya, selalu mengajarkan sesuatu hal yang baru tanpa memaksakan anak dan mengajarkan bahwa teknologi saat ini penting untuk menunjang pembelajaran. Ya. Nah, ini dokumennya yang sudah kita buat. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini dokumentasi ini juga sudah ada, gitu ya. Ini sudah ada semua. Jadi tinggal nanti Bapak Ibu membuat aja, gitu ya. PD gitu ya ketika membuat. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau saya present seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya hasilnya. Ini saya kebetulan tidak menggunakan foto-foto murid saya dan saya gitu ya. Ini saya memanfaatkan yang sudah tertempel gitu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, oh maaf, balik lagi. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini. Gitu ya Bapak Ibu. Nanti ke belakang sampai dengan umpan balik, dokumentasi itu bisa Bapak Ibu tambahkan di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ketika ngajarin Scratch gitu ya, terus kemudian kolaborasi gitu ya dengan Google Jamboard gitu. Nah, seperti ini saya gunakan sebagai dokumentasi. Nah, yang lebih mudah lagi Bapak Ibu, jangan dibuat pusing gitu ya. Bapak Ibu menggunakan Canva boleh, menggunakan Google Slide juga boleh. Ini tadi saya membuatnya di Google Slide ya, Bapak Ibu ya, salah satu gitu ya. Saya menggunakan Slides.go gitu ya, Slides.go gitu ya, tulisannya Slides.go gitu. Bapak Ibu bisa menggunakan, itu juga sudah ada template-templatenya gitu ya. Nggak harus pakai Canva kalau Canva belum bisa gitu ya. Pakai Slides.go itu juga bisa gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan IE yang ada di sini gitu ya. Di Google Docs-nya sendiri aja sudah bisa ya Bapak Ibu ya, bisa muncul EE-nya. Kemudian di Google Docs juga bisa, di Canva pun bisa ya. Bu Rini, saya mencontohkan sebentar ya Bu Rini ya. Boleh, silakan. Misalnya kita akan membuat aksi nyata di sini Bapak Ibu. Nah, saya akan membuat ini Bapak Ibu, tapi ini belum jadi Bapak Ibu. Ya, tentang cegah perundungan mulai dari kelas gitu ya. Saya mencoba belajar di sini. Di sini Bapak Ibu, ini kan ada bimbingan konseling ya, layanan dasar dan sebagainya. Ini iklim sekolah aman perundungan. Ini saya akan membuat yang ini Bapak Ibu. Nah, ini yang baru akan saya buat ya. Lagi Bapak Ibu, sini. Nah, ini Bapak Ibu. Cegah perundungan mulai dari kelas. Misalnya Bapak Ibu mau
membuat aksi nyatanya seperti ini sama Bapak Ibu. Ini kita copy aja lagi. Ya, copy atau copy satu persatu. Misalnya mau kita mengidentifikasi kebutuhan dan karakter peserta didik gitu ya. Kita cek satu persatu. Tetapi kalau misalnya teman-teman mau membahas misalnya tentang pengertiannya atau teman-teman tuh pengen ngerti seperti apa sih kita pengen lihat perkembangannya dan sebagainya gitu, teman-teman bisa memanfaatkan IE yang ada di sini. Ini mau saya kecilin dulu. Nah, seperti ini. Contoh identifikasi kebutuhan dan karakteristik peserta didik sesuai dengan minat dan tugas perkembangan usia ya. Saya pengen data gitu ya atau pengertiannya atau materinya terlebih dahulu sebelum saya melakukan aksi nyatanya atau actionnya gitu ya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan apa IE yang ada di sini Bapak Ibu. Contoh ya Bapak Ibu ya. Saya akan mengambil tadi di sini, juga saya pengen dibuatkan mengidentifikasi ini tuh apa toh ya. Ini saya copy Bapak Ibu, saya masukkan lagi di sini. Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini, jadi nggak perlu beli, atau minta dikerjain oleh orang lain untuk mengerjakan aksi nyatanya. Misalnya seperti ini ya. Saya pengen referensi tentang mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik peserta didik sesuai dengan minat dan tugas perkembangan usia. Kalau di kanvas Bapak Ibu, di sini ada tulisan Magic Write ya. Ya, kalau misalnya nggak ada ya pencet yang kanan nih ya, pasti kali ini muncul. Nah, ini diklik aja. Kemudian Bapak Ibu pilih yang paling atas, continue writing. Nah, dia akan meneruskan pencarian teman ini Bapak Ibu. Ini bisa membantu Bapak Ibu untuk membuat aksi nyata ketika mencari referensi yang belum dapat. Tapi dicek Bapak Ibu apakah ini cocok. Kalau udah cocok ya dipakai. Ini seperti ini Bapak Ibu di bawah. Kalau memang ini sudah cocok Bapak Ibu seperti ini. Oh ternyata dalam mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik peserta didik, guru dapat menggunakan berbagai macam metode seperti observasi, wawancara, tes, dan sebagainya ini. Nah, ini juga bisa, misalnya kita cukup sampai sini deh. Udah diambil aja Bapak Ibu. Misalnya 2 ya, ini kan nggak mungkin kalau kita membuat PPT itu atau presentasi itu penuh-penuh kan nggak mungkin ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita duplikat dulu. Karya seperti ini, kita duplikat lagi yang sini. Kita duplikat lagi. Nah, yang bawah ini, oke. Nah, yang bawah ini bisa kita, sebentar, yang bawah bisa kita delete. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini membantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan ketugasan Bapak Ibu untuk membuat aksi nyatanya. Cocok ke Bapak Ibu? Kalau misalnya cocok, wah ini udah cocok nih, gitu ya. Udah Bapak Ibu gunakan. Nah, yang kedua gantian, yang ini kan tadi sudah ya, ya sudah. Oh maaf, ini tinggal Bapak Ibu seperti ini. Nah, seperti ini bisa dirapikan lagi. Jadi Bapak Ibu nggak perlu membeli, aksi nyata. Bapak Ibu bisa kerjakan sendiri. Ini kan mengirit waktu ya Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu kok cuma pengen, aduh saya kok pengennya menggunakan yang lain ya, bahasanya nggak bahasa yang seperti itu. Bapak Ibu juga bisa menggunakan seperti ini, klik lagi Magic Write, pilih yang rewrite lagi, ya, seperti ini. Mengubah gaya bahasanya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nanti berlanjut Bapak Ibu, yang kedua, ketiga, dan sebagainya Bapak Ibu bisa memanfaatkan IE-nya. Ya. Kalau minggu yang lalu kita juga sudah membahas IE ya. Kebetulan kalau IE-nya yang minggu lalu kita membahasnya tentang ChatGPT gitu ya. Nah, ini kalau ketika Bapak Ibu misalnya menggunakan Canva itu ya sudah otomatis Bapak Ibu bisa gitu ya. Ini nggak perlu lagi ngerepotin orang lain, nggak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membeli aksi nyata gitu ya Bapak Ibu. Nah, nggak perlu lagi. Jadi kalau sudah seperti ini Bapak Ibu sudah mau membuat laporannya, foto-fotonya disiapkan Bapak Ibu supaya biar bisa di-download, dimasukkan di sini. Termasuk umpan baliknya tadi gitu ya. Mau kertas-kertas di foto itu juga bisa gitu ya. Jadi nggak perlu nggak perlu khawatir gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya mau nambah foto ya Bapak Ibu tinggal memasukkan foto aja gitu. Nanti yang kedua sama Bapak Ibu, misalnya yang kedua tadi tentang apa?
Misalnya, oh buatkan perencanaan kegiatan untuk meningkatkan gitu ya. Bapak Ibu bisa misalnya seperti ini. Cocok nggak nanti ketika dari sini itu minta gitu ya. Ketika kita minta itu dibuatin kan Bapak Ibu ya. Ketika minta itu dibuatin cocok nggak? Kalau nggak cocok ya, ya Bapak Ibu harus memutar lagi. Kira-kira yang cocok itu apa untuk murid-muridku gitu. Ini bisa diambil lagi Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, seperti ini kan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu coba misalnya seperti ini lagi. Klik lagi. Ini cara yang cepat gitu ya untuk membantu gitu ya, membantu teman-teman ketika membuat aksi nyata. Tapi cocok nggak Bapak Ibu? Terus dengan yang dipelajarin itu sinkron nggak gitu ya. Kalau sudah sinkron ya, oh ya sudah, ini cocok kok. Ya sudah saya gunakan. Seperti ini Bapak Ibu. Ya. Ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini. Oh sama ketika misalnya Bapak Ibu juga akan membuatnya di sini. Di slide ini ya Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa memanfaatkan yang lain. Kalau di sini saya sudah pasang gitu ya aplikasinya gitu ya, slide AI.io ya Bapak Ibu. Ini juga bisa membantu teman-teman sama seperti yang di Canva tadi gitu ya, itu juga bisa. Ataukah kalau di sini juga bisa Bapak Ibu misalnya di Doc gitu ya, di Google Doc. Ya sama Bapak Ibu misalnya tadi yang pertama gitu ya. Coba saya ini lagi. Saya copy lagi. Misalnya mengerjakannya di sini Bapak Ibu di Google Doc ya. Bapak Ibu juga bisa langsung klik aja. Ini kan sudah saya download semua ya Bapak Ibu add-on-nya ya. Di sini saya juga sudah menambahkan juga ChatGPT-nya untuk Docs gitu ya, Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu tinggal klik aja start seperti ini. Bapak Ibu nanti di sebelah kanan itu juga sama, sudah muncul. Ketika kita akan meminta identifikasi kebutuhan dan karakteristik peserta didik gitu ya. Nah, seperti ini. Kita tunggu dulu Bapak Ibu. Oke. Nah, kita masukkan ke sini Bapak Ibu. Seperti ini. Kita hapus saja. Nah, ini sebelah kanan ini kelihatan ya? Nampak ya Bu Rini ya? Nampak. Nah, ini sudah proses generate Bapak Ibu. Nih, Bapak Ibu bisa seperti ini. Nah, seperti ini. Faktor-faktor yang harus diperhatikan, tugas perkembangan itu apa aja, ini sudah muncul semua Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mengeluh, ibaratnya, aduh harus bikin aksi nyata gitu ya, kok lama gitu ya. Nah, ini nanti disesuaikan Bapak Ibu dengan topik yang sudah kita pelajari. Oh ya, ternyata cocok kok, memang ada gitu ya. Ya, ini dijadikan sebagai referensi kita ketika membuat aksi nyata. Sini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, kalau nanti sudah oke, Bapak Ibu bisa mengcopy gitu ya, ditambah dikurang gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak plek ketiplek yang ini gitu ya, tapi Bapak Ibu bisa menambah mengurang gitu ya. Seperti ini Bapak Ibu. Misalnya kalau ini saya copy, saya taruh di yang baru aja ya, misalnya ya teman-teman ya. Aduh, maaf. Seperti ini. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ini kira-kira dengan yang kita pelajarin tadi di sini itu cocok atau tidak ya, cocok atau tidak. Oh misalnya oh ini cocok sesuai kok, ya udah Bapak Ibu bisa ditambah bisa dikurang yang bagian sini tadi. Nah misalnya di tugas perkembangan enggak, ini kan seperti ini, tambahkan lagi. Kalau yang di sekolahnya kita itu seperti apa murid-murid kita, tambahkan lagi di sini ya. Oh iya, minat peserta didik kita itu di sekolah kita kan masing-masing ya. Tuliskan aja, oh ya minatnya itu seperti ini apa. Tambahkan nanti sesuai dengan yang ada di sekolahnya Bapak Ibu masing-masing. Oh strateginya akan menggunakan ini. Bapak Ibu juga bisa membuat apa namanya formnya gitu ya, seperti apa observasinya, lembar observasi seperti apa, wawancaranya mau kayak apa, ini sudah Bapak Ibu tambahkan saja di bagian sini. Selesai. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi apa ya? Apa Bu Rini membeli gitu ya, yang lagi hits gitu ya, kemarin Ya, dapat orderan lagi viral ini. lagi viral gitu ya, ternyata jasa membuat aksi nyata itu ada gitu. Mungkin waktunya masih ada atau sudah habis Bu Rini?
Sudah cukup Bu Erna, tapi Dan kalau masih ada yang mau disampaikan nanti mungkin bisa ditambahkan ketika tanya jawab, karena nih sudah ada beberapa yang raise hand saya lihat. oke. Begitu teman-teman gitu ya. Sip. Terima kasih Bu Rini, demikian paparan dari saya pada malam hari ini. Mungkin nanti kalau ada yang mau sharing atau berbagi gitu ya, diperkenankan gitu ya. Karena sesi malam ini tuh bukan saling menggurui gitu ya Bu Rini, tetapi bagaimana kita bisa sharing praktik baiknya gitu ya, antara satu tempat dengan tempat yang lain seperti itu. Iya. Terima kasih sekali lagi, yuk beri aplaus buat Bu Erna. Alhamdulillah luar biasa ya, topik yang disampaikan Bu Erna hari ini tuh benar-benar sangat wow gitu ya. Jadi di tengah-tengah maraknya sekarang lagi banyak tawaran-tawaran template aksi nyata dengan harga yang luar biasa. Kalau nggak salah di toko Orange itu sekitar 300 ribuan Bu Erna. Jadi ya untuk bikin 10 template aksi nyata aja sekitar segitulah, kita bisa kaya kalau sudah tahu triknya. Apalagi ini tadi Bu Erna sudah kasih bocoran ya gimana membuat aksi nyata yang keren, yang benar-benar bisa kita manfaatkan dari apa yang sudah ada di perangkat kita. Jadi seperti yang saat tadi disampaikan Bu Erna, bahwa untuk membuat aksi nyata itu yang pertama kita harus memilih topik yang sesuai. Jadi Bapak Ibu, pilihan pelatihan mandiri di PMM itu sangat banyak dan bisa kita pilih sesuai apa yang kita inginkan atau sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu. Kemudian rumuskan tujuan aksi nyata dengan SMART, luar biasa. Rencanakan asli dengan jelas dan terukur. Lakukan, dokumentasikan. Nah, jangan lupa ini dokumentasikan dan dibuat refleksi atau evaluasi serta umpan balik dari sasaran yang kita kenai aksi nyata. Dan tentu saja harus fokus pada kebutuhan murid ya Bapak Ibu ya, terukur, inovatif, kolaboratif dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke sesi tanya jawab. Nah, ini saya awali dulu untuk yang langsung bisa membuka mic-nya. Ini tadi ada Ibu Sukmawanti Rahman sudah raise hand. Ibu Sukmawanti bisa open mic atau open kamera. Halo Ibu Sukma. Belum? Oke, di sini ada lagi yang raise hand, Ibu Nelly Astari. Bisa open mic. Halo Ibu Nelly. Iya, monggo. Nah, nanti mohon maaf mic-nya di unmute dulu. Ya, nanti setelah Ibu Nelly saya persilahkan Ibu Desi Purwaningsi dan Ibu Desi Irwana. Jadi nanti ada 3 penanya dulu ya di sesi pertama ini. Monggo Ibu Nelly untuk unmute dulu. Halo Ibu Nelly Astari. Sudah open kamera tetapi belum open mic ya. Ibu Nelly Astari belum bisa. Oke. Saya persilahkan dulu Ibu Desi Purwaningsi. Ya. Ya. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin off-cam ya Ibu, karena kurang stabilnya jaringan. Yang mau saya tanyakan, kan saya buat pelatihan mandiri di PMM. Cuma
mentoknya itu selalu di aksi nyata. Pertama, saya memang kan belum terlalu paham ya Ibu cara-cara pembuatan aksi nyata. Kalau tadi yang Ibu bilang katanya ada yang jual aksi nyata, saya baru tahu itu Bu. Karena saya selama ini lebih ikut kayak ikut kombel sama ITC kan Ibu, ITC kayak Miss Manja atau Miss Aisyah atau Miss Mira gitu kan. Paling kalau nggak paham tanya sama mereka gitu. Cuma ya itu Bu yang mau saya tanyakan, gimana ya caranya biar kita itu kan di PMM itu kalau kita buat aksi nyata kan Ibu ada petunjuknya ya Ibu ya kan. Nah, jadi kan karena saya ini kan baru pertama, baru di sekolah saya pun belum ada tuh yang belum ada punya sertifikat yang dari PMM gitu. Jadi belum bisa tanya secara langsung gitu Ibu. Nah, jadi triknya lah Ibu ya, gimana caranya biar kita paham petunjuk yang dikasih PMM, kemudian kita bisa buat aksi nyatanya itu sesuai dengan tema pelatihan mandirinya gitu Ibu. Dan satu lagi yang mau saya tanyakan, ada teman yang bertanya, kira-kira berapa lama kalau kita sudah buat aksi nyata bisa validasi ya Bu ya? Itu Ibu yang mau saya tanyakan. Terima kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Desi. Pertanyaannya saya catat dulu. Kemudian Ibu Desi Irwana mau menyampaikan. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Monggo Bu, Bu Desi. kan kebetulan memang saya udah membuat aksi nyata ya Bu ya. Terus masih di situ masih menunggu validasi. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah itu aksi nyata kita itu ada penolakan Bu? Jika seandainya ada, itu kira-kira nanti penyebabnya apa? PMM menolaknya. Dan terus yang kedua Bu, apakah untuk umpan baliknya itu ada harus berapa gitu Bu? Pakai kriteria nggak, atau memang bisa 1 atau 2 umpan baliknya udah lolos gitu Bu? Itu aja sih Bu pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Desi. Baik, satu lagi saya di layar saya ada Bapak Donatus, bisa open mic? Monggo silahkan Bapak. Ya, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam Pak Dona. Ya, perkenalkan saya Donatus dari Kalimantan Barat, khususnya dari Kecamatan Jagoi Babang. Yang ingin mau saya tanyakan, saya sudah membuat aksi nyata itu mungkin sudah hampir sebulan ini, belum divalidasi oleh tim dari PMM. Apakah nanti aksi nyata itu saya lolos atau tidak? Dan saya juga bertanya berapa lama menunggu waktu hasil validasi dari pihak PMM. Mungkin itu saja yang pertanyaan dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Dona. Terima kasih kembali. Ya, sementara saya batasi 3 penanya dulu untuk sesi pertama ini. Bu Erna, ada 3 penanya hari ini. Yang pertama dari Ibu Desi Purwaningsih ini, pertanyaannya bagaimana sih trik cara memahami petunjuk aksi nyata di PMM supaya bisa melaksanakan aksi nyata sesuai dengan tema yang diambil. Kemudian berapa lama waktu kurasi? Pertanyaan ini hampir sama dengan pertanyaan Pak Dona ya. Kemudian dari Ibu Desi Irwana, ini aksi nyata ini apakah bisa terjadi penolakan ketika kita sudah mencoba mengupload aksi nyata? Kemudian bagaimana untuk umpan baliknya? Apakah ada standar minimal untuk umpan balik yang diberikan oleh audiens atau oleh orang lain terhadap aksi nyata yang dibuat? Dan yang ketiga dari Pak Dona itu, karena aksi nyata ini sudah sebulan belum divalidasi, ini apa tandanya jika aksi nyata itu sudah diterima atau belum? Nah, kemungkinan dari 3 penanya ini dulu, Bu Erna, monggo silakan dijawab. Terima kasih. Terima kasih. Semoga saya nggak lupa nih untuk pertanyaannya panjang-panjang. Iya, nanti saya ingatkan Bu Erna. Nanti diingatin lagi.
Baik, untuk yang Iya, siap. pertama ya Bu Desi. Bu Desi tadi contohnya seperti yang saya contohkan. Jadi yang sudah ada di saya share screen aja kali ya Bu. Iya, mau supaya lebih Seperti ini. jelas. Nah, yang ada di sini itu tadi gitu ya. Itu yang kita klik gitu ya. Misalnya mana ya? Ada panduannya tadi Bu. Ambil yang belum saja, Mbak. Yang Yang belum. belum. Nah, itu. Nah, ini. Nah, kan seperti ini ya. Tunggu sebentar. Ada tamu. Sebentar ya, saya izin lagi ke mana Bu Rini. Sini ya Bu Rini ya. Iya, boleh. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Kita kan disuruh nanti milih aksi nyatanya seperti ini. Tuh banyak banget Bapak Ibu. Apakah integrasi PPP tadi kan tentang profil pelajar Pancasila ya. Guru dan kepala sekolah ataukah sosialisasi profil pelajar Pancasila kepada murid gitu ya, itu yang guru, integrasi PPP dalam ekstrakurikuler guru, kemudian evaluasi program kurikulum itu kepala sekolah, forum diskusi terarah profil pelajar Pancasila dan pembelajaran prasekolah. Nah, sebelum kita pilih di sini gitu ya, kalau tadi kan punya satu karena sudah saya pilih gitu ya, jadi tidak bisa membedakan itu karena itu hanya tinggal saya memasukkan aksi nyata saya ya. Nah, Bapak Ibu dibaca dulu, misalnya saya pengen sosialisasi profil pelajar Pancasila kepada murid, ya. Itu kita baca dulu rinciannya. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Pada aksi nyata ini, Anda akan mensosialisasikan profil pelajar Pancasila kepada murid. Anda bisa berkolaborasi dengan rekan guru, ya, yang mengadakan kegiatan ini. Nah, teman-teman bisa milih yang ini, karena bisa kolaborasi dengan teman, ya. Kemudian rancang kegiatan sosialisasi dengan menarik dan interaktif memuat apa? 6 dimensi profil pelajar Pancasila beserta penjelasannya. Nah, yang seperti ini tadi, Bapak Ibu, ini di copy. Kalau ini saya tuh selalu copy yang seperti ini tuh saya copy, ya seperti ini, copy lagi. Bapak Ibu bisa masukkan lagi di mana di bawahnya Bapak Ibu, ya di bawahnya ke sini. Ini tadi sudah ya Bapak Ibu. Nah di sini, ini kan tadi saya sudah ngambil ya. Taruh aja Bapak Ibu di sini. Kalau pengen Bapak Ibu dijadikan satu file ya ditulis aja di sini apa untuk praktik baik gitu ya. Biar tahu ya sudah dibuat mana aja. Nah seperti ini Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu tinggal ini, oh ya, berarti saya akan mensosialisasikan profil ini kepada murid, gitu ya. Berarti kan Bapak Ibu ketika mensosialisasikan ini kan harus ada muridnya, ya. Berarti dokumentasinya itu kan nanti ada dokumentasi gurunya dengan muridnya. Ketika guru ini bisa mensosialisasikan PPP dengan muridnya, ya. Terus Bapak Ibu merancang nanti kegiatan sosialisasinya ini, gitu ya. Terus ke bawah gitu ya. Terus ke bawah Bapak Ibu. Terus ke bawah, pelan-pelan gitu ya. Nah, nanti kalau sudah tinggal masukkan ke sini tadi. Ke kanvanya tadi gitu. Jadi satu persatu lewat sini tadi Bapak Ibu. Dari sini. Dokumentasi sudah ada Bapak Ibu, tinggal mungkin dokumentasinya taruh aja di sini gitu ya. Kalau memang sudah ada dokumentasi taruh dulu ya. Misal dokumentasinya sudah ada, karena Bapak Ibu nggak mau penuh HP-nya, langsung download aja, masukkan dulu di laptop misalnya gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa insert foto gitu ya, lewat drive boleh, lewat komputer boleh. Misalnya lewat komputer nih Bapak Ibu, misalnya saya ngomongin masalah P5 dengan murid nih, misalnya seperti ini. Nah udah disimpan aja dulu, mau butuh berapa nih, mau butuh berapa fotonya kira-kira. Bapak Ibu sempetin aja misalnya 3 gitu ya, 3 foto. Foto itu nggak harus banyak Bu, fotonya itu Bapak Ibu, foto itu yang mewakili gitu ya, mewakili aja kalau apa namanya, kalau kegiatannya itu sudah dimulai. Ini hanya contohnya aja ya. Nah, udah ditata dulu Bapak Ibu, tata dulu di sini. Nanti tinggal mindah aja seperti itu. Atau mau di dalam folder-folder juga boleh gitu ya, ditata dalam folder-folder gitu ya. Kalau misalnya mau kayak gini aja juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya udah ditata dulu seperti ini. Kemudian hasil urut rembuk, ya. Share screen-nya mengendap ini kayaknya. Oh, Masih belum di ya? Ya. Oke, maaf. Ini saya ke sini aja. Ah, sudah nampak ya, Bu?
Sudah Bu Rini? Sudah. Oke, dari yang sini tadi kita copy ya, ambil aja ke Google Doc gitu. Saya lebih senang bekerja online ya teman-teman. Jadi kalau sudah ya, karena di PMM itu kan juga pakai kuota juga ya, itu langsung saya masukkan aja ke Google Doc gitu ya, biar sekalian kerjanya gitu. Jadi saya masukkan dulu di sini, misalnya dokumentasinya gitu sudah ada. Urun rembuknya itu tadi lewat apa Bapak Ibu? Oh misalnya tadi Bapak Ibu pengen urun rembuknya itu pakai tulisan gitu ya hasilnya. Bapak Ibu tuliskan aja di sini. Oh hasilnya adalah kegiatan ini akan dilakukan pada kapan, itu tulis aja di sini. Terus ketika ada urun rembuknya itu misalnya anak-anak tuh nulis pakai kertas sendiri-sendiri gitu loh Bapak Ibu. Ditekan boleh, difoto boleh, kemudian ditempel lagi di sini gitu ya. Terus kemudian dokumentasi umpan balik ya. Sama umpan baliknya, misalnya Bapak Ibu anak-anak sudah terlanjur mengisi umpan baliknya itu di kertas, misalnya nggak apa-apa, kertasnya itu di-scan, difoto aja, tempelin lagi di sini seperti itu. Boleh Bapak Ibu. Atau mau kolaborasi di Canva umpan baliknya boleh. Nanti tinggal Bapak Ibu tinggal screenshot aja, tempelin di sini. Itu juga boleh. Jadi yang mudah-mudah aja Bapak Ibu, jangan dibikin bingung gitu ya. Nanti yang rancangan kegiatannya ini nanti dimasukkan Bapak Ibu gimana di laporannya seperti ini, urut dari atas tadi. Ketika mensosialisasikan tuh Bapak Ibu sosialisasinya apa aja seperti itu. Ya. Terus yang kedua ya, yang kedua tadi tentang apa Bu Rini? Ini berapa lama kurasi, kemudian ada juga apakah aksi nyata itu nanti ada penolakan, kalau ada seperti apa nanti? Oh ada wujudnya. Jadi ketika kita mau mengetahui itu ditolak apa diterima itu. Nanti ini teman-teman biasanya ini saya masih di aksi nyata ya, masih seperti ini. Tempat saya pertama kali PMM itu muncul, saya itu lebih dari 1 tahun Bapak Ibu menunggu kurasi itu 1 tahun dari PMM itu muncul. Itu yang atas ini kurikulum merdeka itu nunggunya setahun. Ya, giliran setahun Bapak Ibu ternyata saya disuruh untuk merevisi, tidak lolos ya. Tunggu setahun dan nggak lolos gitu teman-teman ya. Terus ya sudah, saya karena saya pengen membuat komil juga gitu ya di PNN gitu ya, makanya saya gercep Bapak Ibu, saya ulang lagi, saya revisi. Nah nanti setelah dari kurator itu kan ada hasil kurasinya, itu ditulisin harusnya seperti ini. Nah kita ngikutin hasil dari hasil dari kurasinya tadi Bapak Ibu, ngikutin. Oh ternyata saya kurang di ini. Misalnya saya ngomongin masalah di MGMP, ternyata di MGMP kurang umpan balik dari teman-teman dari MGMP, misalnya seperti itu. Oh ya saya ikutin aja. Begitu saya masukkan lagi, submit lagi. Nggak sampai 1 bulan, 2 minggu udah. Terus akhirnya saya terus masukin terus, karena ternyata yang kemarin itu sebulan itu terbit bisa 2 kali Bapak Ibu gitu ya, setiap Rabu minggu pertama keempat atau 2 keempat gitu Bapak Ibu. Jadi misalnya kita memasukkan di hari Rebo gitu ya, di minggu pertama gitu, nanti minggu kedua sudah dikurasi gitu loh. Kalau sekarang mungkin menunggunya agak lama, karena apa? Karena peminatnya juga semakin banyak, karena Bapak Ibu juga pasti akan mengisi ya di RHK itu kan, ada yang memilih ini kan, semua berbondong-bondong juga ke sini gitu ya. Jadi Bapak Ibu memang harus menunggu. Jadi saran saya tetap aja dikerjakan gitu kan, tetap aja dikerjakan. Nanti kalau misalnya tidak kemarin di RHK tidak memilih gitu ya, bisa digunakan di periode kedua. Tetapi kalau sudah kadung memilih, wah saya sudah memilih Bu. Nah untuk memastikan kapan selesai dikurasi, nah kalau kita sendiri tidak bisa mematok seperti itu gitu ya. Sekarang Februari tayang, apakah bisa tayang 2 minggu lagi? Bisa jadi gitu ya. Apakah bisa tayang 1 bulan, 2 bulan? Bisa jadi gitu ya. Nah itu tergantung dari kuratornya. Jadi saran saya tetap aja sekarang langsung dimasukkan gitu ya. Kalau nanti misalnya Bapak Ibu ada notifnya kok di sini gitu ya. Kalau misalnya kita ada revisi, jelas punya saya tadi yang sudah saya masukkan. Mana ya tadi ya Bu Rini yang saya contohkan tadi yang menunggu Tadi proses itu validasi. Ini saya juga tetap akan menunggu gitu. Ini pasti akan dikembalikan gitu ya. Karena apa? Karena hasilnya salah gitu ya.
Kan tadi saya memasukkan apa Bu Rini tadi? Filenya itu Pemahaman bukan bermakna. tentang pemahaman bermakna, itu jelas pasti ditolak ini gitu ya, suruh merevisi. Iya. Jadi nggak apa-apa, kita tunggu aja nanti hasil revisiannya gitu. Jadi tidak instan ya Bapak Ibu, kurator itu juga harus apa namanya ngecek apakah teman-teman ini plagiat atau enggak, pekerjaannya sendiri atau enggak, sampai sejauh itu teman-teman. Jadi makanya tadi saya sampaikan ketika membuat aksi nyata nggak usah beli gitu ya, nggak usah nyontok yang lain gitu ya, pede sama garapannya diri sendiri aja, seperti itu Bu Rini. Iya, ada lagi yang tadi masih Bu Desi, umpan balik itu ada minimalnya apa tidak gitu. Oh nggak ada, saya biasanya umpan balik 3 orang, 2 orang, 4 orang kayak gitu, ada fotonya orangnya yang mau berikan umpan balik, atau cuma tulisannya aja itu juga nggak apa-apa, tulisannya anak-anak atau gambarannya anak-anak itu juga boleh. Jadi itu memang hasil umpan baliknya yang mereka mereka berikan untuk ke kita gitu. Jadi nggak paten harus apa namanya, nggak paten harus di form itu. Jadi takutnya nanti mindsetnya keliru Bu Rini. Jadi Nah, taunya iya. tuh kalau umpan balik di form, nanti formnya di ini enggak. Jadi umpan baliknya itu nanti dimasukin di dalam laporan kita. Betul. Jadi selama ini banyak kesalahan pemahaman terhadap umpan balik itu, taunya adalah umpan balik yang di-share ketika kita sudah upload aksi nyata, terus Bapak Ibu saya mengerjakan aksi nyata, umpan balik di situ yang di screenshot, kebanyakan banyak kesalahan di situ ya Bu Erna Iya. ya. Padahal Oh bukan iya. itu. Terus Oke. ini lagi Bu Rini tambahan mumpung saya ingat gitu ya. Apakah aksi nyata itu harus di-share gitu kan, supaya bisa divalidasi. Saya sedikit agak nakal, tapi nggak boleh diikutin. Saya nggak ada yang saya share. Saya tidak ada umpan balik gitu. Jadi kalau misalnya memang ada yang masuk ke tempat saya mengasih umpan balik silahkan gitu ya. Tapi saya nggak nge-share. Saya yang nge-share itu kalau misalnya praktik baik itu saya bisa minta share. Saya share minta tanggapannya. Tapi kalau yang di aksi nyata ini saya malah jarang nge-share gitu ya. Jadi ketawain Bu Juli tadi. Saya jarang banget. Memang nggak ada. Jadi di tempat saya ini nggak ada satupun di aksi nyata saya ini saya share ke orang lain, itu malah nggak ada. Iya, dan jawaban Bu Erna ini sepertinya juga secara tidak langsung sudah menjawab ada beberapa pertanyaan Bu Erna yang dari YouTube ini. Beberapa pertanyaan secara tidak langsung sudah dijawab oleh Bu Erna. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mempertanyakan melalui live chat di YouTube pas mendengarkan jadi bisa tidak bertanya-tanya kok pertanyaan saya nggak dijawab. Nah, semoga tadi Bu Desi Purwaningsih, Bu Desi siapa tadi, dan Pak Dona sudah paham dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Erna. Kita beralih ke pertanyaan yang ada di live chat YouTube. Nah, di sini Bu Erna ada pertanyaan dari Pak Asep Rahmat. Pemaparan yang luar biasa, namun terkait dengan aktivitas murid dalam kelompok, apakah pembagian kelompok dengan cara diacak atau diundi itu sudah sesuai dengan prosedur pembentukan kelompok yang salah satunya harus heterogen? Itu ada pertanyaan seperti itu dari Pak Rahmat, Bu. Kalau saya Pak Rahmat itu saya sesuaikan dengan materi saya Pak. Kalau materi ini kayak misalnya scratch itu ya codingan gitu, saya memilih kelompoknya gitu ya, berdasarkan dari asesmen awal. Jadi ada beberapa anak itu yang memang kecepatannya itu baru ngerti ini gitu, ya udah Pak. Itu tidak saya jadikan satu ya Pak. Maksudnya saya heterogen. Jadi misalnya yang tadi lemah, misalnya ini saya baru pertama bisa. Bu Rini sudah mahir gitu ya. Ya sudah saya gabung dengan Bu Rini. Supaya apa? Supaya gini Pak, kalau anak itu digabungin sesama yang sama itu nggak bakalan maju. Kenapa nggak bakalan maju? Dia stuck, nggak bisa ketemu, nggak bisa gitu loh. Ya udah kayak gitu doang gitu loh. Tapi kalau yang nggak ketemu, diketemuin yang bisa itu menjadi tutor teman sebaya Pak. Jadi malah anak-anak itu kalau bertanya dengan temannya itu lebih enak, lebih santai gitu, lebih apa ya Bu Rini, lebih enak gitu, lebih percaya diri gitu ya. Nah nanti kalau memang anak-anak sudah mentok, biasanya nanya ke saya, Bu, akhirnya kayak gitu, baru Bu gitu. Jadi kalau toh sama Pak, misalnya tidak berkelompok pun sama, misalnya dengan anak yang punya kecepatan tinggi gitu ya,
itu saya selalu bilang, Kak udah selesai sudah, minta tolong ya jadi asisten, saya bilang kayak gitu. Terus buat teman-temannya, mereka juga ikut keliling Pak yang sudah tinggi gitu loh. Jadi merasa ada ya, merasa dia diberi tanggung jawab gitu ya, bukan tanggung jawab yang wah aku jadi guru bukan, tapi diberi kepercayaan gitu loh. Bisa mentutori temannya gitu malah seneng Pak, dan itu seneng banget. Dan saya seringnya seperti itu. Nah kalau yang muda kayak tadi gitu ya Pak, yang apa namanya, yang unplug tadi ya, yang unplug tadi saya apa namanya, saya pakai aplikasi Pak. Jadi dia membaur karena kalau yang unplug tadi itu kan materinya mudah Pak, gitu ya. Jadi, mudah itu masih masih bisa anak yang kecepatannya belajarnya rendah pun tetap masih bisa ngikutin seperti itu. Iya, jadi ada prinsip diferensiasi di sini terkait dengan readiness ya Bu ya. Jadi kesiapan belajar peserta didik itu memang sudah dipetakan sehingga dalam kelompok insya Allah sudah heterogen ya, sudah bermacam-macam karakternya. Ya, terima kasih Bu Erna. Ini masih ada beberapa pertanyaan sebenarnya tadi juga sudah dijawab bahwa sudah melakukan aksi nyata lama tapi belum divalidasi. Apakah ditunggu aja? Harus upload ulang kan nggak perlu ya, kita nggak perlu ya, tunggu saja. Betul. Terus ada, nah dari Ibu Yosepa Marita, mohon maaf izin bertanya, apakah untuk mendaftarkan kombel sekolah atau penggerak kombel sekolah harus memiliki sertifikat lengkap semua topik pelatihan mandiri di PMM? Nggak harus semua ya Bu Rini, 2 saja ya. Ya cukup 2 ya. 2 dan salah satunya adalah yang topik kurikulum merdeka. Merdeka. Ya. Oke, kemudian yang Ibu Nismawati Rohmi ini yang agak urgent ya. Pertanyaan saya terkait kesalahan pengisian data identitas PMM ketika mengunduh sertifikat. Setelah sertifikatnya keluar itu nama saya jadi double Bu. Apakah sertifikat aksi nyata berikutnya bisa diedit? Gitu. Sebenarnya bisa. Kalau misalnya teman-teman ini ada kekeliruan, boleh ke Pusban teman-teman, ke pusat bantuannya PMM, disampaikan di sana bahwa penulisan nama di sertifikat itu double seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada kesulitan atau ada apa gitu, Bapak Ibu manfaatkan Pusban. Pusbannya di mana? Di pusat bantuan PMM-nya. Coba saya izin share screen, mungkin ini ya apa namanya, berbeda Pusban yang belajar ID. Iya, Pusban yang belajar ID dengan Pusban yang ada di PMM. Jadi takutnya nanti teman-teman ini apa namanya Bu, ngambil salah masuk ya, salah masuk gitu loh. Iya, banyak kemarin ketika kasusnya ketika mau ngisi SKP itu kan ada beberapa yang tidak bisa masuk karena akunnya berubah jenjang atau berubah peran. Itu lapornya di PMM, bukan di Pusban Belajar ID. Nah, ternyata setelah saya tanyakan, memang harus dua-duanya, di Pusban PMM dan di Pusban Belajar ID. Ya, memang harus dua-duanya. Jadi harus tahu kita mau apa sih tujuannya untuk menghubungi pusat bantuan itu, ya kan? Nanti ke sini ya teman-teman, di pusat informasi.guru.kemdikbud. Ini sudah ada gitu ya. Ngekliknya di mana gitu ya. Kalau teman-teman tadi kan sudah masuk di profilnya gitu ya. Saya back dulu Bu Rini. Mungkin di sini gitu ya Bu Rini. Ini bisa langsung ke Pusban nih. Ini Bapak Ibu bisa langsung dari sini diklik aja. Nah, nanti muncul di bawah Bapak Ibu. Diklik aja Pusbannya. Ingat, jam operasionalnya itu jam 9 sampai 18. Kalau Bapak Ibu pelaporannya malam ini ya bacanya tetap besok pagi gitu ya, kantornya ya. Bapak Ibu tinggal aja memasukkan di sini nama lengkapnya, emailnya seperti itu ya. Halnya apa gitu ya. Bapak Ibu tinggal memasukkan ke sini. Pendidik, tenaga pendidik, laporannya apa. Misalnya seperti ini. Ada keluhan dan kendala misalnya. Seperti ini Bapak Ibu dituliskan aja di sini. Gitu. Jadi sesekali Bapak Ibu juga boleh kok nanti ke pelatihan mandiri nih misalnya ya Bapak Ibu, saya dapat edit data sertifikat. Nah, seperti ini. Pilih aja yang di sini Bu. Apakah saya dapat edit sertifikat seperti ini? Pilih aja. Seperti ini ya. Terus akun belajar ID-nya apa? Terus pertanyaannya apa? Dokumen pendukungnya itu yang tadi namanya ganda itu di screenshot Bu, di screenshot terus masukkan ke sini.
ke lampiran ini. Kirim deh, selesai. Gitu. Oke. Iya, jadi tidak usah khawatir ya Bapak Ibu kalau sertifikatnya ternyata kok salah ketika mengisi identitas. Nah, Bu Erna, sayang sekali ini waktunya kita sudah jam 20:43. Sebentar lagi kita akan membuka link presensi. Jadi Bapak Ibu tetap stay di Jimit dan di YouTube ya, jangan sampai nanti ketertinggal presensi. Dan sekali lagi untuk presensi mohon untuk disimpan sendiri untuk Bapak Ibu yang benar-benar mengikuti dari awal sampai akhir, baik yang mengikuti melalui YouTube maupun melalui Google Meet ini. Karena apa? Ketika link presensi itu disalahgunakan, yang ada kemarin ada yang kita dapat teguran ya Bu Erna ya. Jadi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga link presensi itu bisa tersebar kemana-mana dan mungkin maksudnya baik membantu temannya tapi itu justru malah tidak baik di akhirnya. Nah, karena waktu kita sudah cukup malam ini Bu Erna, mohon maaf sekali untuk sesi tanya jawab harus kita akhiri karena selanjutnya kita akan memaparkan bagaimana nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat setara dengan nilai 40 JP jika dalam SKP RHK itu nanti mendapatkan 8 poin karena pelatihan ini dilaksanakan pada 2 hari. Nah, Bapak Ibu dari tim panitia penyelenggara pelatihan pembuatan aksi nyata di PMM ini untuk mendapatkan sertifikat 40 JP ini Bapak Ibu harus hadir secara penuh dan mengisi presensi selama 2 hari berturut-turut. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa nanti untuk pendaftaran pelatihan ini juga melalui 2 link ya. Link yang pertama hari ini masuk melalui Kombel Pembatik DIY. Kemudian untuk hari kedua besok semalam itu link pendaftaran masuk melalui Kombel ETC atau English Teacher Community ya. Jadi ada 2 Kombel yang harus Bapak Ibu ikuti untuk mengikuti kegiatan 2 hari ini. Nah, untuk linknya nanti akan kembali disampaikan di grup WA atau mungkin bisa dibantu Ibu Happy untuk link pendaftaran di hari kedua di kolom chat baik di chat YouTube maupun chat di Google Meet ini. Kemudian Bapak Ibu yang akan mendapatkan sertifikat senilai 40 JP ini juga harus mengerjakan tugas yang akan disampaikan di hari kedua nanti. Jadi hari pertama ini adalah pemaparan materi dari Ibu Erna terkait dengan aksi nyata, bagaimana membuat aksi nyata yang besok malam akan disampaikan oleh Miss Manja. Itu adalah tentang topik mana yang akan kita tugaskan untuk Bapak Ibu semuanya. Dan pengumpulan tugas nanti akan diberi waktu sampai tanggal 11 Februari 2024 dan kantong tugas nanti akan disediakan oleh panitia. Nah, Bapak Ibu nanti waktunya cukup panjang ya, dari tanggal 6 sampai tanggal 11 ada waktu 1 minggu bisa untuk mengerjakan tugas dari pelatihan ini. Dan Bapak Ibu yang mengumpulkan tugas presensi 2 hari berturut-turut pasti akan mendapatkan sertifikat senilai 40 JP dengan catatan tugasnya sesuai dengan rule atau aturan yang akan disampaikan oleh Miss Manja pada esok malam. Nah, sertifikat nanti akan dibagikan setelah tanggal 18 Februari 2024. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menanyakan setiap hari sertifikatnya kapan ya, karena butuh proses untuk pembuatan sertifikat dan kami tim juga akan mengkoreksi tugas dari Bapak Ibu apakah sudah sesuai dengan petunjuk penugasan atau belum. Kurang lebih seperti itu untuk petunjuk penugasan di hari ini. Oh ya, link presensi sudah tersedia di kolom chat nih Bapak Ibu, silahkan diisi dan bisa diisi nanti dan akan ditutup ketika sesi pada malam hari ini selesai. Jadi jangan sampai lupa untuk mengisi.
Nah, selanjutnya Bu Erna, mungkin sebelum kita akhiri sesi kita pada malam hari ini, mungkin ada pesan atau closing statement yang akan disampaikan oleh Bu Erna, disilahkan. Oke, baik. Minta tolong yang untuk di teman-teman di YouTube, Pak Bahtiar bisa di-share untuk presensinya gitu ya. Terus ada yang nanya gimana sih foto selfie-nya gitu ya. Foto selfie-nya seperti ini Bapak Ibu. Ini kan saya di depan laptop gitu ya. Saya hilangkan dulu deh apply visualnya. Saya hilangkan dulu aja ya. Backgroundnya biar hilang. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal selfie aja seperti ini. Kenapa gitu ya? Karena banyak yang seperti ini Bapak Ibu. Misalnya saya lagi ini ya. Kita selfie aja begini. Nah, ini kan ada laptopnya nih Bapak Ibu tuh. Nah, di-share aja Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, nanti bisa langsung Bapak Ibu kirimkan gitu. Jadi ketika Bapak Ibu pas lagi di depan YouTube ini, Bapak Ibu selfie dulu. Selfie dulu. Ketika Bapak Ibu di Google Meet, selfie dulu. Bu, saya tuh meetingnya pakai HP, gimana? Minta tolong gitu ya. Minta tolong difotoin suaminya, anaknya, atau itu pakai HP yang lain gitu ya. Saya pakai foto saat ya ini, waktu ikut Meet gitu. Emang agak sedikit ribet, mohon maaf ya teman-temannya. Oke, sebentar saya cek lagi Bu Rini untuk kolom presensi di YouTube sudah ya. Silakan teman-teman, ada di pin ya. Jadi teman-teman kalau misalnya dengan kami gitu ya, kalau yang di YouTube itu jangan cari di kolom komentar, nggak ada di pin gitu ya. Nanti jam 9 lebih 21 lebih 15 sudah kami tutup. Jadi silakan untuk presensi sekarang. Iya, mungkin masih ada yang mau disampaikan lagi, Bu Erna. Closing statement terkait dengan apa tema dari pelatihan kita pada malam hari ini. Monggo Bu Erna. Baik, terima kasih Bu Rini. Mari teman-teman, saya ngajak teman-teman untuk berbuat kebaikan, sharing gitu ya teman-teman. Jadi kami di sini sebentar seperti Nah, kami di sini bekerjanya secara gotong royong ya teman-teman, dan kami istilahnya adalah padamu negeri semua dari Kombel Pembatik gitu ya, Kombel Sahabat Pembatik DIY dan juga ETC ya. Kami seperti ini berniat hanya untuk berbagi yang kami bisa gitu ya, berbagi yang kami mampu untuk teman-teman supaya bisa menyelesaikan aksi nyata di PMM gitu ya, walaupun satu saja, walaupun dua saja. Toh nanti juga akan semakin Bapak Ibu mendapatkan sertifikat, semakin Bapak Ibu ingin mencoba lagi dan mencoba. Jangan patah semangat Bapak Ibu, ingat mengerjakannya tidak harus ngedur seharian ngedep PMM itu, enggak, cukup 15 menit satu modul, ikutin aja dulu videonya Bapak Ibu, catat yang penting, habis itu Bapak Ibu hari berikutnya lanjutin lagi. Di kala Bapak Ibu senggang selonjoran, Bapak Ibu juga masih bisa pegang HP-nya buat lihat videonya seperti itu Bapak Ibu, tolong dibikin mudah. Sekali lagi jangan terpercaya dengan hoax, jangan terpercaya dengan konten-konten yang menyesatkan, yang sebenarnya teman-teman tuh mau maju akhirnya nggak jadi maju gitu ya. Tetapi saya yakin teman-teman bisa untuk selesai semuanya gitu ya. Itu aja Bu Rini dari saya, tetap semangat. Semoga lolos validasi sertifikat mongol. Iya. Amin. Terima kasih sekali Bu Erna. Sekali lagi yuk berikan aplaus yang luar biasa untuk Bu Erna malam hari ini. Banyak hal, banyak materi yang kita dapatkan dari Bu Erna, dan sekali lagi pesan dari Bu Erna tadi mudah-mudahan benar-benar mengena ya Bapak Ibu ya, bahwa kita menjadi peserta di sini adalah benar-benar niat tulus ingin belajar dan bisa membawa manfaat untuk kedepannya. Dan juga sebenarnya ada tips sedikit saya tambahkan, ketika Bapak Ibu mendapatkan informasi pelatihan atau webinar melalui grup WhatsApp atau apa, itu mudah ketika Bapak Ibu akan ini beneran nggak sih, ini resmi apa enggak sih. Nah, yang pertama, ketika link pendaftaran itu larinya ke PMM,
itu berarti webinar atau pelatihan itu kombelnya atau penyelenggaranya sudah terdaftar di PMM, itu yang pertama. Tetapi kalau Bapak Ibu klik pendaftaran atau registrasi kok larinya ke Google Form, nah itu berarti masih perlu dipertanyakan keabsahan dari kombel atau penyelenggara webinar atau pelatihan itu. Nah, kecuali kalau memang dari Balai Tekkomdik atau dari Dinas Pendidikan atau dari Balai LPMP ya, BPMP itu Balai Besar Guru Penggerak. Nah, itu sudah pasti ya. Jadi meskipun linknya larinya ke Google Form, tetap itu penyelenggaranya resmi atau legal. Tetapi kalau misalnya penyelenggaranya grup ini, kombel ini, dan komunitas ini misalnya, itu kalau larinya tidak ke PMM, mungkin bisa dikaji ulang siapa penyelenggaranya, apakah benar-benar legal atau tidak. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, sebenarnya kemarin sudah dipesan dari Pusdatin ya Mbak Erna ya, bahwa sebenarnya tidak ada kewajiban untuk kita share minimal berapa grup gitu. Jadi kalau memang kita itu sudah kombel itu menyelenggarakan kegiatan, tidak usahlah mewajibkan dari calon peserta untuk share ke 5 grup, share ke ini, buktinya di screenshot atau apa itu, tidak. Jadi kalaupun Bapak Ibu ingin meng-share sebagai story itu adalah keinginan Bapak Ibu sendiri untuk menyebarkan informasi ini kepada teman-temannya. Jadi bukan kewajiban dari calon peserta. Begitu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi Bapak Ibu mohon bisa selektif dalam memilih pelatihan karena memang saat ini sedang marak banyak sekali tawaran-tawaran webinar yang menggiurkan, apalagi kok sampai ada donasi untuk sertifikat. Nah, itu yang gratis aja banyak, kenapa harus pilih yang bayar meskipun hanya 10.000 tapi kali berapa sertifikat yang Bapak Ibu butuhkan itu juga cukup bisa buat beli nasi Padang ya, Bu. Gitu. Iya. Nggih, Bapak Jadi, Ibu tidak terasa nggih. Gimana Bu oh ya, Erna, masih satu ada yang mau lagi, ditambahkan? boleh teman-teman Ya. yang ETC jika mau bergabung lagi dengan kombel kami, kombel sahabat pembatik DIY, kami sampai dengan akhir Februari teman-teman masih menyelenggarakan gitu ya, jamnya siang, ada yang siang, ada yang malam gitu ya. Kalau yang berminat silahkan ikut kembali gitu ya di kombel kami. Kebetulan di edisi ini kami menghadirkan guru-guru inovatif kemarin yang terbaik di Hari Guru Nasional 2023, teman-teman. Jadi mereka bisa sharing praktik baik gitu ya. Silakan Bu Rini. Ya, terima kasih. Jadi Bu Erna. Jadi di kombel pembatik Bapak Ibu yang sudah mengikuti mungkin bisa dicek tanggal berapa saja kita mengadakan kegiatan di kombel pembatik DIY ini dan bisa memilih topik mana yang kira-kira Bapak Ibu tertarik atau sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tidak terasa waktu kita sudah pukul 20:56 sebelum kita akhiri pertemuan kita, saya mohon untuk bisa hidupkan kamera, mari kita lakukan sesi foto bersama. Sengaja kita adakan sesi foto bersama ini di akhir karena kami pengen melihat wajah Bapak Ibu yang bersemangat mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir ya. Bapak Ibu monggo silahkan dibuka kameranya. Minta tolong Pak Bahtiar untuk bantu screenshot ya. Oke. Yang ada di layar saya ada Bu Sri Mulat belum buka kamera, Ibu Siti Aminah, Pak Guntur, Pak Ayes sudah, Bu Desi, dua-duanya. Hasari Yolanda Tarigan belum buka. Ya. Pak Bahtiar bisa dibantu ya untuk screenshot. Oke. Ayo. Beri pose senyum yang terbaik Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke, lagi mohon untuk chatnya di stop dulu nggih. Satu lagi, 3, 2, 1. Ya, satu lagi, pose yang lain, siap.
3, 2, 1. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah satu demi satu acara kita sudah dilalui dengan baik. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita yang hebat pada malam hari ini membawa manfaat dan berkah untuk kita semuanya. Hal-hal baru yang kita dapatkan hari ini benar-benar bisa kita implementasikan, bisa kita manfaatkan dalam membuat aksi nyata. Tidak hanya aksi nyata untuk pelatihan kita malam ini, tetapi juga aksi nyata berikutnya. Saya yakin Bapak Ibu sekali dapat aksi nyata itu lolos dan dapat sertifikat, pasti ketagihan untuk membuka pelatihan mandiri yang lain. Gitu Bapak Ibu, terima kasih. Saya sebagai moderator yang membawakan kegiatan pada hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Semoga selalu bahagia, sehat, berkelimpahan, lancar rezeki, dan lancar semua urusan dunia dan akhirat. Bapak Ibu, terima kasih. Mari kita akhiri temuan kita pada malam hari ini dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa disilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas. Terima kasih teman-teman Ibu. Salam Bu dari Sulawesi. Iya Bu Salam Rumianti. kembali dari kembali. Hari Iya, insya Allah. Salam dari Kalimantan Timur. Ayo Ibu. Boleh berkunjung ke Jogja. Nanti kalau ke Jogja silahkan berkabar. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di stop kan ya. Oke, saya stop share dulu ya. WhatsApp.